terpercaya. Kita sambut moderator debat publik hari ini, Cindy Permadi. Sekalian dimanapun Anda berada, malam hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan debat publik ketiga pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Parigi Motong 2024. Perkenalkan, nama saya Cindy Permadi. Saya hari ini akan menjadi moderator debat pada malam hari ini yang mengusung tema memperkokoh kebangsaan dan NKRI, serta menyerasikan pembangunan daerah, kabupaten, dan provinsi dengan nasional. Acara ini merupakan kerjasama antara KPU Kabupaten Parigi Motong dengan Kompas TV. Sebelum kita mulai acara debat pada malam hari ini, izinkan kami memperkenalkan profil Komisioner KPU Kabupaten Parigi Motong. Berikut profilnya. Ketua KPU Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, Ibu Ariana SE. Anggota KPU Divisi SDM, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Bapak Maskar. Anggota KPU Divisi Hukum, Bapak Daiman Hidayat Esfil. Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Bapak Imade Koto Parianto. Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Bapak Muhammad Iskandar Mardani. Sekretaris KPU, Bapak Andi Arif Syawalani Burhanuddin Esos MSI. Selanjutnya kami perkenalkan profil tim panelis yang merancang pertanyaan debat malam hari ini. Berikut profilnya. Bapak Dr. Sahran Raden SAG SHMH, Ketua Tim Panelis, Ahli Hukum Tata Negara, dan Ketua Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Islam Negeri UIN Dato Karama Palu. Bapak Dr. Insinyur Tutar Muhtar Kamaludin ST MSI IPM ASEAN Engineering, Dosen Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Ketua Forum Dosen Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Dr. Andes Kamiludin A. Pasau MSI, Tokoh Masyarakat Kabupaten Parigi Motong. Bapak Profesor Dr. Hamlan MAG, Wakil Rektor Bidang Akademik Umum Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri UIN Dato Karama Palu. Bapak Haji Sofyan Farid Lembah SHMH, Trainer dan Mediator Konflik, Ketua Perwakilan Lembaga Negara Ombudsman periode 2012-2022. Bapak Dr. Ilham Latandu STMT, Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat Lalu Lintas Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Ibu Dr. Rita Safitri Lapasere MSI, Dosen Sosiologi FISIP Universitas Tadulako, Fasilitator Pengarus Utamaan Gender dan Pengarus Utamaan Hak Anak. Ibu Rosdian SHMH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako dan Bidang Ilmu Hukum Internasional, Kajian Hukum Lingkungan Internasional. Bapak Dr. Muhammad Nur Alamsyah MSI, Asosiat Profesor Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tadulako, Ketua Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia, ADIPSI periode 2024-2027.
Dan berikut kita saksikan profil pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Parigi Motong. Pasangan calon nomor urut 1, Bapak Badun Gai SE dan Bapak Musli Eskep Nurse MM. Partai pengusul, Partai Gerindra dan P3. Pasangan calon nomor urut 2, Bapak Muhammad Nurdain Rahmatu SE dan Bapak Arman SPD MSI, Partai Pengusul, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Pasangan calon nomor urut 3, Bapak M. Nizar Rahmatu Esos Aipo dan Bapak Ardi SPD MM, Partai Pengusul, PKS, PKB, PAN, dan Partai Hanura. Pasangan calon nomor urut 4, Bapak Erwin Burase Eskom dan Bapak Abdul Sahid SPD, Partai Pengusul, Partai Golkar, Partai Perindo, PBB, PKN, Partai Buruh, dan Partai Umat. Pasangan calon nomor urut 5, Bapak Haji Amrullah S. Kasim Al-Mahdali SE dan Bapak Ibrahim A. Hafid, Partai Pengusul, Partai Nasdem, PSI, dan Partai Gelora. Pemirsa dan hadirin sekalian, inilah seluruh pasangan calon kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita memulai acara debat, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan jingle Pilkada Kabupaten Parigi Motong. Hadirin dimohon berdiri.
Dan untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, kita juga akan mendengarkan sambutan Ketua KPU Kabupaten Parigi Motong. Untuk menyampaikan sambutan kepada Ibu Ariana, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, PJ Bupati Parigi Motong, dan unsur Forkopimda Kabupaten Parigi Motong. Yang kami hormati para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong, nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4, dan nomor urut 5. Yang kami hormati para penulis dan moderator, para pimpinan partai politik, pengusul dan pendukung. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Motong. Yang saya hormati anggota KPU Kabupaten Parigi Motong, Sekretaris Kasubag dan staf Sekretariat KPU Kabupaten Parigi Motong. Yang saya cintai dan saya banggakan, PPK, PPS, dan KPPS di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Motong yang saat ini menggelar nonton bersama acara debat. Yang kami hormati rekan-rekan media, para pendukung pasangan calon, dan seluruh tamu undangan yang hadir di tempat ini, serta pemirsa TV Kompas, khususnya masyarakat Parigi Motong. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kesehatan kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini kita dapat bersama-sama hadir dalam acara debat publik ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong tahun 2024. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang kami hormati, debat publik merupakan rangkaian tahapan kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Kegiatan kampanye sebagai wadah pendidikan bagi masyarakat yang dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Materi kampanye yang diatur dalam PKPU nomor 13 tahun 2024 yaitu memuat visi, misi, dan program dengan berpedoman terhadap RPJPD. Visi, misi, dan program calon akan termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah dan disahkan sebagai dokumen resmi daerah apabila pasangan calon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong tahun 2024. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang kami hormati, pada debat publik ketiga ini KPU Kabupaten Parigi Motong mengusung tema memperkokoh kebangsaan dan NKRI serta menyerasikan pembangunan daerah, kabupaten, provinsi, dan nasional. Debat ketiga ini merupakan debat terakhir yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Parigi Motong yang dapat dijadikan momentum oleh para pasangan calon untuk adu gagasan dan program kerja sesuai dengan tema debat pada malam hari ini. Kami berharap kepada pasangan calon dalam pelaksanaan debat ketiga ini dilakukan dengan bermartabat, substansi, dan menjunjung tinggi etika dan nilai demokrasi, serta saling menghargai dan menghormati. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang kami hormati, dalam pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2024, KPU Kabupaten Parigi Motong telah menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 327.357 pemilih yang tersebar di 818 TPS. KPU Parigi Motong berkomitmen untuk menyelenggarakan pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Parigi Motong yang telah memenuhi syarat agar dapat datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya
pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 dengan membawa KTP elektronik. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak PJ Bupati Parigi Motong yang telah memberikan dukungan dana dan dukungan SDM. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan jajarannya, serta seluruh masyarakat Kabupaten Parigi Motong yang turut berperan aktif menjaga suasana kondusif. Semoga Pilkada tahun 2024 dapat berlangsung aman, tertib, sejuk, dan damai. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim penulis yang membantu KPU Kabupaten Parigi Motong untuk menyusun materi debat pada malam ini. Demikian juga pihak Kompas yang telah menyiarkan debat ketiga serta seluruh pihak yang ikut berperan dalam kegiatan ini. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang kami hormati, kami memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan pada kegiatan debat ketiga malam ini. Akhir kata, mari kita jadikan debat terakhir ini sebagai momentum untuk memperkuat demokrasi di Kabupaten Parigi Motong. Kami mengajak masyarakat Parigi Motong, mari kita wujudkan pilkada yang damai, aman, bermartabat, dan berintegritas. Demikian sambutan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik. Ibu Ariana dimohon untuk tetap berada di atas panggung karena selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan rumusan pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis yang masih dalam kondisi tersegel. Untuk koordinator tim panelis Bapak Sahran Raden dipersilakan untuk naik ke atas panggung menyerahkan rumusan pertanyaan kepada Ketua KPU yang kemudian akan diberikan kepada moderator. Terima kasih. Masih dalam kondisi tersegel, Bapak Ibu. Dan selama debat berlangsung, KPU Kabupaten Parigi Motong sudah menetapkan sejumlah tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua pasangan calon. Berikut tata tertib debat publik Pilkada 2024. Tata tertib debat publik 2024. 1. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lokasi debat. 2. Selama acara debat berlangsung, para tamu undangan dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, moderator, dan panelis debat publik. 3. Debat publik akan dipandu oleh moderator. 4. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 5. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 6. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 7. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan program. 8. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Dan saudara, ini dia saat yang kita tunggu, penyampaian visi misi masing-masing pasangan calon. Pertama, kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 4 untuk menyampaikan visi misi selama 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami langsung saja. Sesuai tema pada malam hari ini, ada 4 hal menurut kami yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang pertama, pendidikannya terpenuhi, kesehatannya terjamin, ekonominya bergerak naik, dan pemerintahannya dipercaya. 4 hal ini sudah tertuang dalam visi misi kami yang dijabarkan dalam 4 pilar gerbang desa. Yang mana yang pertama pilar kesehatan. Sejalan dengan program pemerintah, yaitu
melakukan tes kesehatan minimal setahun sekali di hari ulang tahun. Ya, kami lebih spesifik lagi, yaitu dengan mendatangi masyarakat untuk ke rumahnya menyediakan pelayanan kesehatan pengobatan di rumah masyarakat yang dapat dihubungi 1x24 jam. Sedangkan bidang pendidikan, pemerintah pusat memprogramkan makan siang gratis. Ya, kami untuk mendukung ini, berbicara mengenai pendidikan, kami menyiapkan insya Allah terpilih seragam sekolah gratis bagi SD dan SMP. Kemudian di pilar ekonomi, pemerintah pusat memprogramkan membuka lapangan kerja kepada masyarakat. Kami menghadirkan peluang kerja dengan melaksanakan job fair atau bursa kerja, serta mendorong investor lokal dan menarik investor luar. Tentunya kita harus siap, diantaranya status kepemilikan lahan, masyarakat harus segera ditata dan diberikan alas hak. Hal ini sesuai dengan program pemerintah pusat terhadap reforma agraria. Yang terakhir, pilar pemerintahan. Kami menerapkan merit system dalam merekrut pegawai negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 5 untuk menyampaikan visi misi. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Kepada seluruh relawan, simpatisan, dan seluruh masyarakat Parigi Motong yang menyaksikan secara langsung maupun lewat live streaming, maupun yang ada di sekretariat yang sekarang ini yang lagi nonton bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kami hadir bersama Pak Ibrahim di sini menyampaikan visi misi kami. Yang utama adalah membangun desa dan menata kota. Dan yang kedua, DOB wilayah segera kami lakukan, dan kemudian membangun masjid agung daerah segera kami lakukan, dan kemudian mengembalikan status lapangan Toraranga yang ada di Parigi menjadi sebagaimana fungsi yang selayaknya. Dan kemudian lanjutkan, brother. Saya langsung saja kepada visi kami dan misi kami berkaitan dengan tema hari ini, memperkokoh kebangsaan dan NKRI serta menyelesaikan pembangunan daerah, kabupaten dan provinsi serta nasional. Dalam subtema integrasi, misi kami adalah bagaimana menyelesaikan konflik dan agraria melalui tim terpadu sesuai dengan stakeholder, pemerintah, keamanan, masyarakat sipil, dengan prinsip mengedepankan penanganan persuasif daripada penanganan yang bersifat represif. Yang kedua, penataan pasar tradisional, karena pasar tradisional adalah ekosistem lingkungan pasar menciptakan integrasi sosial. Yang ketiga, memperkuat peran partisipasi lembaga adat dan keamanan dalam menyelesaikan konflik dan sosialisasi dan implementasi budaya gotong royong dan kerukunan sosial. Pembinaan dan pengembangan penguatan peran Satpol PP. Baik, waktu habis. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 menyampaikan visi misi. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami dari pasangan Badrun Gai dan Muslih menyampaikan visi misi, yaitu visi melanjutkan Parigi Motong Kabupaten maju dengan misi. Ada 5, 1 transportasi sosial Parimo unggul, transportasi ekonomi Parimo sejahtera, kemudian landasan transformasi sarana prasarana, 4 Parimo mandiri dan mewujudkan masyarakat mandiri, 5 transformasi tata kelola pemerintahan Parimo
yang maju mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, mandiri, dan visi ini bagian dari melanjutkan apa yang sudah dicapai pada pemerintahan sebelumnya sehingga terjadi kesinambungan pembangunan yang ada di Parigi Motong. Demikian penyampaian visi misi kami. Pasangan bagus Badrun Gai Musli pada kesempatan ini yang berbahagia pada debat ketiga malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, Bapak, ada yang mau ditambahkan? Bapak masih ada waktu mau ditambahkan atau cukup? Cukup, baik, waktu kami hentikan. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 menyampaikan visi misi. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Tes. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Kumpas, baik yang ada dalam ruangan maupun yang ada di luar sana, yang kesemuanya saya cintai. Hari ini adalah debat yang ketiga. Hari ini pasangan nomor 2 dengan tema memperkokoh kebangsaan dan NKRI serta menserasikan program daerah, kabupaten, provinsi, dan nasional. Artinya di dalam tema hari ini ada 2 kata yang perlu kita kaji awalnya, soal kebangsaan dan soal negara kesatuan Republik Indonesia. Visi dari pasangan nomor 2 yang mencoba membangun Parigi Motong secara tuntas dan secara lengkap ini tidak akan lepas dari program secara nasional menyangkut kebangsaan dan NKRI. Karena kenapa? Dari program-program kami itu kami tidak akan mungkin bertentangan dengan yang lebih tinggi, baik itu provinsi maupun di tingkat nasional. Olehnya itu berkaitan dengan tema hari ini, maka persoalan integrasi sosial, persoalan karakter bangsa, kemudian persoalan pembangunan kewilayahan, persoalan ketenagakerjaan, dan persoalan investasi dan penanaman modal, serta perumahan rakyat dan reformasi. Ini sudah termuat dalam visi kami secara detail yang berkaitan dengan kebangsaan dan NKRI. Berkaitan dengan integrasi sosial, pasangan nomor 2 mencoba merangkul semua elemen masyarakat, semua kekuatan baik yang formal maupun yang tidak formal untuk sama-sama kita membangun Parigi Motong yang kita cintai. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan kewilayahan, daerah ini tidak bisa kita bangun secara step by step, tapi kita bangun dengan cara perencanaan yang matang sehingga investasi itu bisa masuk, reformasi agraria juga bisa jelas sehingga rakyat bisa mendapatkan hak-hak dia, sehingga dia bisa hidup dalam rangka Baik, untuk waktu habis, kesejahteraan. Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3 menyampaikan visi misi. Waktu Anda 120 detik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Pancasila. Yang saya hormati salah satu PJ terbaik, PJ Bupati di Indonesia, dan seluruh perangkatnya Forkopimda, seluruh penyelenggara, seluruh panelis, dan seluruh paslon. Pasangan nomor urut 3, alhamdulillah malam hari ini siap tempur untuk berdebat bersama seluruh paslon yang ada. Parigi Motong sangat luas, 472 km garis pantai, luas 6.000 km persegi, dihuni oleh beberapa suku, oleh beberapa agama. Tentunya di sini yang paling penting dalam rangka supaya bagaimana investasi itu masuk ke wilayah kita, yang pertama kita pastikan adalah keamanan. Salah satu sumber keamanan adalah bagaimana komitmen merawat kebinekaan di kabupaten ini. Bagaimana kita menjunjung tinggi pluralisme. Untuk itu, komitmen nomor urut 3 akan membangun rumah toleransi di ibu kota, bahkan akan masuk sampai di 283 ke desa maupun kelurahan di Kabupaten Parigi Motong. Insya Allah komitmen itu setelah nanti jika diberikan kepercayaan akan kami lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saking luasnya daerah ini, sekali lagi komitmen kami 2 minggu berkantor di desa,
2 minggu berkantor di ibu kota. Itulah untuk bagaimana sampai saat ini bahwa kita jujur saja, DOB itu tidak mungkin dilakukan hari ini. Mari kita edukasi masyarakat dengan baik. Kita bunga desa, bupati ngantor di desa, sehingga pelayanan publik terakomodir. Segala apa yang dirasakan selama ini tentu Baik, akan waktu terakomodir. habis Bapak, terima Terima kasih. kasih. Berikan tepuk tangan meriah untuk seluruh pasangan calon kita malam hari ini. Dan di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan pendalaman visi misi dari masing-masing pasangan calon. Dan sesaat lagi tetap di debat publik Kabupaten Parigi Motong. Hadirin yang saya hormati, pemilihan kepala daerah adalah momen penting dalam perjalanan demokrasi kita, di mana rakyat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan membawa perubahan dan kemajuan bagi daerah kita. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh integritas dan profesionalisme. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh bakal pasangan calon yang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti proses pendaftaran ini. Partisipasi Bapak Ibu dalam pemilihan ini merupakan bentuk nyata dan komitmen terhadap pembangunan demokrasi di wilayah Parigi Motong. Hadirin yang saya hormati, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU Datar Angka Romawi 22/2024 yang salah satu amar putusannya menyatakan kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap di atas 250.000 sampai dengan 500.000 partai politik atau gabungan partai politik serta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5%. Polres Parigi Motong, KPU Parigi Motong. Hadirin yang saya hormati, pemilihan kepala daerah adalah momen penting dalam perjalanan demokrasi kita, di mana rakyat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan membawa perubahan dan kemajuan bagi daerah kita. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh integritas dan profesionalisme. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh bakal pasangan calon yang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti proses pendaftaran ini. Partisipasi Bapak Ibu dalam pemilihan ini merupakan bentuk nyata dan komitmen terhadap pembangunan demokrasi di wilayah Parigi Motong. Hadirin yang saya hormati, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU Datar Angka Romawi 22/2024 yang salah satu amar putusannya menyatakan kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap di atas 250.000 sampai dengan 500.000 partai politik atau gabungan partai politik serta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5%. Polres Parigi Motong, KPU Parigi Motong.
Kembali lagi di debat publik Kabupaten Parigi Motong. Di segmen ini kita akan mengetahui penajaman visi misi dari masing-masing paslon melalui pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim panelis. Saya akan bacakan aturan main. Di samping saya ada 5 subtema dan di setiap subtema terdapat 4 surat pertanyaan. Pasangan calon akan memilih salah satu surat pertanyaan, akan mengambil undian terlebih dahulu, kemudian akan mengambil surat pertanyaan yang ada di sini. Durasi menjawab 90 detik. Kami persilahkan paslon nomor urut 5 untuk mengambil bola terlebih dahulu, perwakilan paslon nomor urut 5. Ditunjukkan kepada moderator dan kamera. Huruf E, boleh tunjukkan ke kamera, Pak? Oke, masukkan ke mangkok yang kosong, Pak. Oke, boleh mengambil salah satu surat dari subtema perumahan rakyat dan reformasi agraria. Baik, saya yang baca, terima kasih. Boleh kembali. Masih tersegel, Bapak Ibu? Baik, pertanyaannya, berdasarkan satu data tahun 2023, pembangunan perumahan untuk masyarakat di Parigi Motong adalah 21.213 unit atau 15,15% dari 140.022 di seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Tengah dan menempati jumlah unit terbanyak program bedah rumah yang telah dilakukan, baik dengan bantuan pemerintah pusat maupun anggaran daerah. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan program kerja paslon dalam mempercepat pembangunan perumahan untuk masyarakat di Kabupaten Parigi Motong dan bagaimana menyerasikan dengan kebijakan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat? Waktu Anda menjawab 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tentang pembangunan ini menjadi sebuah kewajiban yang bersinergi dari pusat, provinsi maupun daerah. Dan bila kami terpilih, Aminullah Ibrahim menjadi Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong, perhatian khusus kami terhadap perumahan akan menjadi prioritas. Saya kira bahwa pembangunan perumahan ini adalah hak seluruh rakyat yang mendapatkan hunian yang layak. Oleh karena itu paslon nomor urut 5 memberi perhatian penuh terhadap hak rakyat berkaitan dengan soal perumahan ini. Karena ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita menempatkan soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, paslon 5 akan memberikan anggaran berkaitan dengan soal perumahan rakyat dan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan soal perumahan rakyat ini menjadi satu kesatuan penting dalam pembangunan rakyat yang ada di Parigi Motong, melahirkan rakyat yang bisa lebih sejahtera, lebih maju dan lebih mandiri dan bisa berdaya saing. Bagaimanapun misalnya perumahan, kalau rumah yang tidak layak huni, bagaimana masyarakat kita lebih tumbuh sehat dan ekonomi bisa tumbuh dengan baik kalau perumahannya tidak layak huni. Oleh karena itu, paslon nomor 5 serius menangani soal perumahan rakyat ke depannya. Dan kami tetap menjunjung tinggi keadilan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 mengambil undian dalam fishbowl. Pak, silakan paslon nomor urut 1. Diperlihatkan ke moderator dan ke kamera. Huruf D ke kamera, Pak. Boleh, silakan masukkan ke mangkok yang kosong, Pak. Masukkan ke mangkok yang kosong, kemudian ambil salah satu surat di subtema investasi dan penanaman modal. Terima kasih. Masih tersegel, Bapak Ibu? Sumber keuangan daerah berasal dari pajak asli daerah, dana perimbangan keuangan, serta sumber pendapatan daerah lainnya. Untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, salah satunya melalui investasi dan penanaman modal yang menjadi keniscayaan untuk membiayai program pembangunan guna memajukan daerah Kabupaten Parigi Motong. Pertanyaannya,
Jika dipercaya masyarakat menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana strategi paslon dalam meningkatkan sumber keuangan daerah melalui investasi dan penanaman modal daerah di Kabupaten Parigi Motong? Waktu menjawab 90 detik, silakan Pak. Terima kasih. Untuk pembangunan daerah yang disampaikan melalui pertanyaan tadi, bahwa upaya-upaya kita nanti ke depan dalam rangka bagaimana caranya kita untuk membiayai daerah ini, tentu saja dengan menggali potensi-potensi yang ada di Parigi Motong, misalnya dari sumber-sumber yang ada yang sekarang ini belum terkelola dengan baik. Insya Allah ke depan kita upayakan semuanya akan kita jalankan atau kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Tentu saja kalau umpamanya belum bisa kita meningkatkan pendapatan itu, maka kita akan bisa berkolaborasi dengan atau meminta bantuan dari provinsi maupun pusat dalam rangka pembangunan yang ada di Parigi Motong. Ini yang kami harus laksanakan, bagaimana caranya kita sumber-sumber pendapatan itu bisa terkelola dengan baik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 2 untuk mengambil bola undian. Terima kasih. Ditunjukkan ke huruf C. Boleh tunjukkan ke kamera Pak? Dan masukkan ke mangkok yang di belakangnya. Terima kasih. Silakan ambil salah satu surat untuk subtema ketenaga kerjaan. Baik, terima kasih. Masih tersegel? Menurut data BPS tahun 2023, sektor pertanian merupakan sektor unggulan Kabupaten Parigi Motong. Sektor ini menyumbangkan 43% terhadap perekonomian masyarakat. Namun demikian, belum dikelola secara optimal untuk menyerap tenaga kerja dan rendahnya teknologi pertanian yang dimiliki oleh petani. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana kebijakan dan program paslon dalam memberikan perluasan tenaga kerja di sektor pertanian dan bagaimana strategi Anda dalam menyerasikan permasalahan tersebut dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat? Waktu Anda 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Hampir lebih 80% penduduk Parigi Motong beraktivitas di sektor pertanian. Bahkan serapan tenaga kerja di sektor pertanian benar sekitar 43%. Bagaimana tadi pertanyaannya agar sektor pertanian bisa menciptakan lapangan kerja? Ini penting sekali. Pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk angkatan kerja yang masuk ke sektor pertanian ini harus kita sentuh dengan kebijakan. Kita sentuh dengan kemudahan-kemudahan agar sektor pertanian ini menjadi andalan penyerapan tenaga kerja ke depan. Yang kedua, bagi lapangan kerja di sektor pertanian ini harus diberikan sentuhan, kemudahan untuk mendapatkan pupuk yang murah, benih yang murah, dan akses infrastruktur yang baik sehingga mereka bisa berproduksi secara maksimal dan membuat daya tarik bagi anggota masyarakat Parigi Motong untuk beramai-ramai kita mengeroyok sektor pertanian ini menjadi sektor andalan ke depan. Yang ketiga, kita akan melibatkan sektor investasi agar investasi ini harus masuk di sektor pertanian sehingga pertanian ini menjadi daya tarik bagi generasi muda ke depan agar mereka bisa masuk di sektor pertanian dan sektor pertanian itu menjadi unggulan bagi rakyat Parigi Motong. Yang keempat, akses jalan ini penting sekali ke kantong-kantong produksi sehingga bisa membawa pertanian yang jauh lebih baik ke depan. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak. Selanjutnya paslon nomor urut 3 untuk mengambil undian di fishbowl.
Huruf B, boleh ditaruh sana Bapak. Silakan ambil surat dari subtema pembangunan kewilayahan. Baik, terima kasih. Silakan kembali, masih tersegel. Mohon disimak pertanyaannya. Pembangunan wilayah berkelanjutan adalah konsep yang menggabungkan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam pembangunan kewilayahan. Capaian pembangunan wilayah berkelanjutan meliputi 3 variabel, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lestari. Berdasarkan hasil analisis tipologi kewilayahan Kabupaten Parigi Motong berada pada daerah kabupaten berkembang dan cepat tumbuh. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan program paslon dalam mengembangkan pembangunan berkelanjutan berbasis kewilayahan untuk menjadikan Kabupaten Parigi Motong menjadi daerah cepat tumbuh dan memiliki daya saing? Waktu Anda 90 detik dimulai saat Anda bicara. Terima kasih. Bagi pasangan paslon bersinar nomor urut 3, insya Allah jika diberikan amanah, jika diberikan kepercayaan, tentu yang menyangkut berhubungan pertanyaan tadi, bagaimana kita dengan sistem zonasi. Dalam rangka, karena Parigi Motong ini sebagaimana yang saya katakan di awal sangat luas. Zonasi di mana pertanian unggulan, di mana wisata, di mana lingkungan hidup, dan semua ditunjang oleh tentu lembaga adat, kemudian organisasi yang akan membantu pemerintahan di Kabupaten Parigi Motong. Kita harus sadar dan yakin bahwa bupati itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Tentu program Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, program gubernur diperlukan sinergitas dalam rangka membangun kewilayahan untuk menjadi trigger pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Hari ini kita masih punya PAD 148 miliar. 148 miliar dengan begitu banyak sumber daya alam. Tentu tata kelola yang paling penting. Alhamdulillah saat ini sudah ada SK Permen soal IUP ataupun IPR. Kita Kabupaten Parigi Motong mendapatkan 3 blok. 3 blok itu yaitu blok Buranga, Kayu Boko, dan air panas untuk tambang rakyat. Tentu sebagai bupati, kepala daerah, kita harus mendukung kebijakan pemerintah pusat. Waktu habis, terima kasih Bapak. Selanjutnya paslon nomor 4 untuk mengambil undian. Huruf A, baik boleh ditaruh ke mangkok belakang Pak. Silakan ambil untuk subtema integrasi sosial dan pembangunan karakter bangsa. Baik, terima kasih. Masih tersegel? Kabupaten Parigi Motong memiliki keragaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Keragaman tersebut sebagai kekuatan dalam membangun integrasi sosial. Namun keragaman tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi ancaman integrasi sosial dan ancaman kebangsaan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana kebijakan dan strategi paslon dalam mengelola keragaman tersebut sebagai perekat integrasi sosial dan kebangsaan? Waktu Anda 90 detik untuk menjawab, silakan. Ya, Parigi Motong merupakan wilayah yang terluas, terpadat, terbanyak penduduknya Parigi Motong. Alhamdulillah kita syukuri bersama dengan banyaknya suku etnis yang ada Parigi Motong saat ini keamanan masih tetap terjaga dan insya Allah akan selalu terjaga. Kami akan memastikan bahwa kebersamaan ini antara umat beragama tetap terjalin dengan baik. Untuk itu insya Allah apabila kami terpilih, kami mempunyai beberapa program yang akan dilakukan untuk bagaimana kerukunan ini bisa terjaga dan masyarakat bisa hidup berdampingan secara damai dan bersama-sama. Yang pertama, beberapa program unggulan kita yaitu menyediakan bantuan kegiatan dan organisasi keagamaan secara merata sesuai presentasinya. Kemudian penyediaan dan pemerataan guru agama. Yang ketiga, bantuan pembangunan rumah ibadah. Keempat, bantuan sekolah keagamaan, dan yang kelima,
insentif bagi imam, pegawai syara, dan pendeta. Saya kira itu hal-hal yang insya Allah kami akan berikan kepada masyarakat. Insya Allah kami terpilih, program ini akan langsung, dan insya Allah kita berharap keberagaman kita ini bisa terjaga dan masyarakat selalu hidup damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Bapak, mau ditambahkan? Masih ada waktu cukup? Cukup, baik, waktu kami hentikan. Masing-masing paslon telah menjawab pertanyaan yang sudah dipilih di segmen berikutnya. Masih seputar pendalaman visi misi dari subtema yang akan dipilih oleh paslon. Sesaat lagi, tetap di debat publik Kabupaten Parigi Motong. Hadirin yang saya hormati, pemilihan kepala daerah adalah momen penting dalam perjalanan demokrasi kita, di mana rakyat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan membawa perubahan dan kemajuan bagi daerah kita. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh integritas dan profesionalisme. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh bakal pasangan calon yang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti proses pendaftaran ini. Partisipasi Bapak Ibu dalam pemilihan ini merupakan bentuk nyata dan komitmen terhadap pembangunan demokrasi di wilayah Parigi Motong. Hadirin yang saya hormati, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU datar angka Romawi 22 datar garing 2024 yang salah satu amar putusannya menyatakan kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap di atas 250.000 sampai dengan 500.000 partai politik atau gabungan partai politik serta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5%. Polres Parigi Motong, KPU Parigi Motong. Kembali lagi di debat publik Kabupaten Parigi Motong. Peraturan di segmen ini masih sama, yang berbeda hanyalah paslon yang menjawab diberikan waktu 60 detik, kemudian ditanggapi oleh paslon lain dengan durasi 60 detik. Kita mulai dari paslon nomor urut 1 untuk mengambil dulu perwakilan saja Bapak. Huruf D, baik boleh ditaruh di belakang ya Pak. Yang belakang Pak, baik boleh ambil surat subtema investasi dan penanaman modal. Terima kasih. Masih tersegel? Saya bacakan pertanyaannya Pak. BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah yang Sehat memiliki peran penting dalam perekonomian daerah serta mendukung pengelolaan sumber daya lokal dan pelayanan publik di Kabupaten Parigi Motong. Agar BUMD dapat beroperasi dengan efektif dan berkelanjutan, ada beberapa kiat atau strategi yang dapat diterapkan untuk menjaga agar BUMD tetap sehat, baik secara finansial maupun operasional. Pertanyaan, jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati, bagaimana strategi dan inovasi paslon dapat memastikan BUMD adalah lokomotif sumber pendapatan baik dari sektor bisnis maupun investasi daerah? Waktu Anda 60 detik Bapak, silakan. Terima kasih. Jadi untuk kedepannya BUMD yang ada di Parigi Motong ini, dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada regulasinya atau perdanya. Ini yang perlu ke depan kita bagaimana caranya mengelola BUMD ini. Kalau umpamanya perusahaan daerah ini kita kelola dengan baik,
dan bisa kerjasama dengan investor-investor atau pabrik-pabrik yang terutama untuk kebutuhan Parigi Motong. Kemudian ke bawahnya kerjasama dengan BUMDes yang ada. Kalau seumpamanya sudah dari semuanya itu bisa dikerjasamakan, insya Allah ya kedepannya Parigi Motong akan lebih berkembang dari yang sebelumnya. Waktu habis, terima kasih Bapak. Terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktu 60 detik, silahkan. Menanggapi Pak. Ya, terima kasih. Ada satu yang menggeliat di dunia BUMD, bahwa selama ini BUMD itu mati segan hidup tak mau. Kenapa? Karena BUMD dikelola biasanya bukan orang-orang profesional. Karena mengelola suatu badan usaha kita harus profesional. Olehnya itu, apakah BUMD di Parigi ini sudah profesional dan butuh kepesertaan modal oleh Pemda? Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mau ditambah? Nah, berkaitan dengan itu juga Bapak Ibu sekalian, soal BUMD di Parigi ini core bisnisnya banyak. Kira-kira core bisnis apa yang paling tepat dan cepat untuk mengelola potensi sumber daya ekonomi yang ada di Parigi ini? Sehingga salah satu sumber pendapatan daerah itu bersumber dari BUMD. Bukan hanya untuk menampung orang kerja, tetapi mendapatkan sumber pendapatan baru. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi, silakan Pak. BUMD ini adalah salah satu alat untuk daerah melakukan transaksi. Transaksi yang namanya transaksi bisnis. Kita tidak boleh lagi berpatokan dari indeks pajak saja. Tetapi bagaimana kita mengkapitalisasi sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Misalnya beras. Kalau kita misalnya insya Allah diberikan amanah, kita akan membuat yang namanya Perbu, peraturan bupati, beras tidak bisa keluar dari Parigi Motong kalau tidak bekerja sama atau tidak melalui pintu Perusda. Artinya harga kita pastikan stabil untuk misalnya komoditi beras dan beberapa komoditi unggulan yang akan nanti kita pasarkan di luar, G2G bekerja sama. Kemudian bagi pasangan bersinar untuk BUMD haram hukumnya pakai penyertaan modal. Kita berikan bisnis plan. Kita berikan bisnis plan kepada pengusaha untuk bekerja sama. Habis Bapak, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 4 untuk menanggapi. Ya, saya kira semua hampir sama berbicara tentang BUMD. Saya kira yang paling penting dilakukan adalah memaksimalkan peran Perumda atau Perusda. Ini mungkin bisa bekerja sama dengan BUMDes atau BUMDesma. Ya, saat ini yang perlu kita pikirkan ada kegelisahan dari para petani-petani kita mengenai stabilitas harga. Harga komoditi mereka, hasil panen mereka naik turun tidak stabil. Ini perlunya, insya Allah kami terpilih, pemerintah harus insya Allah akan menjamin ya kestabilan harga ini dengan memaksimalkan peran Perumda atau Perusda. Ini akan dilakukan bekerja sama dengan BUMDes yang ada di desa sehingga desa bisa juga merasakan manfaat dari ini. Harga-harga ini bisa stabil yang dikomandoi oleh Perumda. Ini insya Allah akan kami lakukan, insya Allah kami terpilih. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mau ditambah? Cukup? Baik, kami hentikan waktunya, terima kasih. Paslon nomor urut 5 silahkan menanggapi. Baik, terima kasih. BUMD ini badan usaha milik daerah. Jadi BUMD hadir itu bukan untuk berbisnis dengan rakyat. Bila kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, maka hal yang kami lakukan terhadap BUMD yang pertama itu kita harus perbaiki tata niaga yang sehingga kita bisa lakukan dengan baik. Yang kedua, ya karena Perusda itu tidak bisa berbisnis dengan rakyat, ya Perusda hadir untuk membantu rakyat. Jadi ya bila kami terpilih, insya Allah Amrullah bersama Ibrahim kami akan siapkan perda penyangga harga. Terima kasih. Lanjut Said. Selain perda penyangga harga, yang harus dilakukan adalah bagaimana kolaborasi kerja kita antara BUMD daerah
dengan provinsi dan nasional. Agar dan yang lain hal juga kita harus menggrade bagaimana usaha yang ada di desa pedesaan melalui BUMDes itu. Dan saya kira ini mungkin bisa membantu kemajuan ekonomi kita melalui Baik, badan cukup. usaha. Terima kasih. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Paslon nomor urut 1 menanggapi respon dari paslon lain. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami akan menanggapi atas tanggapan dari teman-teman kandidat lain. Saya apresiasi bahwa memang ada beberapa pendapat, ya di sini ada tentang bisnis bagaimana dengan BUMDes, masalah beras. Nah terkait ini cuma kami akan menambahkan saja bahwa minta maaf ya BUMD kita ke depan kalau kami dipercayakan untuk memimpin Parigi Motong, buat kami penyertaan modal itu sangat penting, tidaklah haram. Tapi di sini kita akan menggali banyak potensi-potensi yang bisa kita ajukan, seperti kami membuat proyek karena kami mempunyai bonus demografi dengan menghadapi IKN. Di sini banyak potensi, artinya untuk menumbuhkan daripada perusahaan daerah kita. Misal kalau migrasi sudah berpindah sekitar 10 juta manusia ada di sana. Pastinya kami sebagai daerah penyangga pangan pasti kita. Baik, waktu habis Bapak, terima kasih. Selanjutnya perwakilan paslon nomor urut 2 untuk mengambil perwakilan saja Bapak. Perwakilan saja Bapak, izin. Baik, huruf B, langsung silakan taruh di belakang dan ambil surat subtema pembangunan kewilayahan. Terima kasih Bapak. Masih disegel. Baik, luas wilayah Kabupaten Parigi Motong adalah 6.231,85 km persegi. Kabupaten ini terletak di Provinsi Sulawesi Tengah dan mencakup sebagian besar pantai timur Sulawesi Tengah dan Teluk Tomini. Dengan luas wilayah tersebut, pemerintah daerah perlu memiliki kebijakan distribusi sumber daya ekonomi yang adil, infrastruktur yang merata, serta memastikan agar akses pendidikan dan kesehatan bisa terpenuhi bagi masyarakat di semua wilayah. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana strategi dan kebijakan paslon dalam menyelesaikan kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Parigi Motong? Waktu Anda 60 detik, silakan. Terima kasih. Parigi Motong dengan panjang kurang lebih 472 km dengan luas wilayah 6.231 km. Ini satu daerah yang begitu luas dan panjang. Saya yakin dan percaya bahwa pembangunan kita belum merata, belum berkeadilan. Olehnya itu, untuk membangun strategi yang baik, kita perlu pertama butuh data. Kita perlu butuh data, sehingga pembangunan berkelanjutan itu yang merata dan adil ini bisa tercapai. Yang kedua, yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Kita juga harus melakukan pendidikan pada semua link, pada semua wilayah, agar terjadi pemerataan pendidikan, sehingga semua masyarakat yang hidup di Parigi Motong dari ujung utara ke selatan yang ada di pegunungan ini bisa merasakan pembangunan yang merata. Dilanjutkan oleh Pak Leo. Baik, yang berkenan dengan bagaimana kita melakukan pendataan. Baik, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 3, silakan menanggapi. Waktu Anda 60 detik. Pak, tadi sudah disampaikan, luas ini 472 km garis pantai, Pak. Di mana jangkauan pelayanan publik kalau tidak dengan program Bunga Desa itu? Bupati kantor di desa. Bukan berarti bupati itu tinggal di sana di utara terus. Dia keliling, ketemu masyarakatnya, mendengar langsung keluh kesah masyarakatnya. Bukan hanya tunggu di ibu kota kabupaten. Itu makanya kita jadwalkan 2 minggu kita berkantor di kabupaten, 2 minggu kita jadwalkan keliling, kita ketemu masyarakat, mendengarkan aspirasi, mendengarkan keluh kesah kabupaten yang sangat luas ini, bapak-bapak, ibu-ibu.
Sehingga program itu tentu wajib diterapkan. Terima kasih. Pak, tolong ditegur itu Bawaslu, tolong ditangkap itu. Tolong ditangkap itu. Tolong ditangkap itu. Terima kasih Bapak. Baik Bapak. Bapak mohon dikembali ke podium Bapak. Apa itu? Apa itu? Bapak kembali untuk paslon untuk kembali ke atas podium. Akan ada panitia Pak. Bapak paslon nomor urut 3 untuk kembali ke atas panggung Bapak. Bapak, ayo kembali ke atas panggung agar bisa kita lanjutkan debatnya. Akan sudah ada panitia Pak. Bapak. Baik. Baik, akan sudah ada tim pengamanan juga Bapak untuk paslon. Mohon untuk tidak melempar apapun ke atas panggung agar debat bisa kita lanjutkan. Untuk peserta dimohon untuk duduk kembali. Bapak, kita kembali melanjutkan lagi Pak, akan sudah ada tim pengamanan. Bapak boleh kembali, kita akan lanjutkan debatnya Pak. Baik. Baik. Untuk para peserta juga dimohon tenang. Untuk duduk kembali, kita akan lanjutkan debat ketika sudah kondusif kembali. Untuk perwakilan paslon dari LO, boleh untuk kembali dulu Pak. Bapak, kita akan lanjutkan apabila Bapak sudah kembali ke podium masing-masing. Bapak, kita lanjutkan saja Pak, biarkan tim pengamanan di sana. Baik. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan debatnya untuk para peserta untuk duduk kembali. Kita akan lanjutkan. Terima kasih para peserta sudah bisa kooperatif bersama dengan kami semua untuk melanjutkan debat. Terima kasih. Bapak-bapak, kami izin melanjutkan debat. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 4. Bapak, paslon nomor urut 4. Bapak paslon nomor urut 4, Bapak, kita akan lanjutkan. Para peserta untuk duduk kembali. Bapak paslon nomor urut 4, Bapak. Baik. Untuk para peserta kami mohon untuk duduk kembali. Kami mohon untuk kooperatif agar debat bisa kita lanjutkan. Untuk kepentingan semua masyarakat di sini, Bapak. Bapak dan Ibu mohon duduk kembali. Banyak yang perlu mendengarkan debat ini. Bapak, Ibu duduk kembali. Bapak Ibu dimohon duduk. Kami tidak akan lanjutkan jika Bapak Ibu belum kondusif. Silakan duduk kembali. Paslon nomor urut 4, Bapak paslon nomor urut 4 kami lanjutkan. Biarkan tim pengamanan Pak yang di sana. Biarkan tim pengamanan Pak, kami akan lanjutkan. Dari paslon nomor urut 4. Terima kasih, kami sebentar lanjutkan. Pak, paslon nomor urut 4 silakan menanggapi 60 detik. Terima kasih, kami lanjutkan. Wilayah Parigi Motong sangat luas. Luasnya wilayah ini dibutuhkan untuk pembangunannya harus menggunakan prinsip keadilan, melihat wilayah. Tidak hanya wilayah selatan, wilayah utara, tapi ada prinsip keadilan. Ya tentunya harus dengan melihat karakteristik wilayah tersebut, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya.
Insya Allah kami dipercayakan terpilih, ada beberapa program yang kami tawarkan untuk mengatasi ini. Yang pertama adalah membuka akses jalan untuk kendaraan roda 4 ke desa terpencil. Yang kedua, membuka konektivitas jalan desa-desa daerah terpencil. Dan yang ketiga, penataan ibu kota, kabupaten, dan kecamatan. Dan yang keempat, penataan jalan dan jembatan kabupaten dan desa. Demikian. Masih ada waktu mau ditambahkan, Pak? Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Baik, waktu kami hentikan. Selanjutnya paslon nomor urut 5 silakan menanggapi. Jawaban paslon nomor urut 2, saya mengapresiasi. Tapi gagasan kami paslon nomor urut 5, Amrullah Ibrahim, yang pertama itu menyangkut masalah pelayanan ini DOB. Ya. Jadi tetap kita lebih push ke pemekaran wilayah. Itu yang pertama, kemudian dengan membangun desa menata kota, maka pelayanan itu akan lebih mendekati. Silakan lanjutkan. Ya, membangun desa menata kota dalam artian adalah bagaimana mendorong suatu pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dengan melakukan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang kita bangun dan mendorong pembangunan wilayah yang bersifat keunggulan komparatif sehingga tidak semua digeneralisasi proses pembangunannya, tetapi berdasarkan keunggulan komparatif. Yang ketiga, pembangunan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur, jalan dan pelabuhan. Perkuat kolaborasi. Waktu habis, terima kasih Bapak. Selanjutnya paslon nomor urut 1 silakan menanggapi. Terima kasih. Agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan di Parigi Motong, insya Allah kami akan berupaya dari paslon nomor 1 ini dalam rangka jangan terjadi kesenjangan. Tentu saja kita melihat prioritas daripada apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita bangun, sehingga secara keseluruhannya masyarakat bisa memahami apa yang menjadi program-program yang kita akan laksanakan. Ada beberapa yang mempengaruhi kesenjangan dalam pembangunan, yaitu salah satunya sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, dan lain-lain. Mungkin kalau posisi pembangunan ini bisa dimulai dari bawah, dari desa ke kecamatan, Terima kasih Bapak, waktu habis, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 2 menanggapi kembali semua respon, silahkan. Terima kasih. Berkaitan dengan pembangunan kewilayahan, kesenjangan yang berkaitan dengan sektor pertanian, kita penting sekali membangun BUMD itu harus berdasarkan peraturan pemerintah. Bukan keinginan kita, mau-maunya bikin tidak boleh. Ada PP 53 tentang BUMD, itu jelas bahwa BUMD itu terdiri 2, Perumda dan perusahaan daerah. Kita mau pada posisi mana? Sehingga kebutuhan keterlibatan kepesertaan modal itu dipentingkan, karena itu menjadi dasar pendirian perusahaan daerah. Kedua, Ibu Bapak sekalian, dalam rangka untuk menjaga kesenjangan dengan wilayah yang begitu panjang, ini penting sekali kita didukung oleh perusahaan daerah. Perusahaan daerah kalau bisa jadi tulang punggung ekonomi. Produksi kita banyak sekali yang surplus. Ini harus kita jadikan sumber daya pendapatan baru bagi daerah Parigi Motong. Terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 3 untuk mengambil undian. Perwakilan boleh Pak? Ya. Huruf C, silakan ambil suratnya Pak. Untuk subtema ketenaga kerjaan. Boleh? Baik, terima kasih. Masih tersegel Bapak Ibu? Pertanyaannya, menurut data BPS, angka pengangguran di Kabupaten Parigi Motong tahun 2023 adalah 2,11%. Angkatan kerja Kabupaten Parigi Motong pada usia produktif tercatat 252.286 orang dan yang bekerja saat ini 244.793 orang.
Banyak warga Kabupaten Parigi Motong memilih bekerja di daerah lain disebabkan masih sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Parigi Motong. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan program paslon dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, terutama mereka yang usia muda dan produktif di Kabupaten Parigi Motong? Waktu Anda 60 detik. Terima kasih. Bagi kami pasangan bersinar nomor urut 3. Jika dipercayakan, diberikan amanah sebagai pemimpin daerah ini, yang pertama adalah bagaimana investasi yang kita tingkatkan. Sehingga meningkatkan yang namanya mengurangi pengangguran. Yang kedua, kita rubah mindset anak-anak bahwa tidak harus bekerja di pemerintahan. Kita ciptakan lapangan kerja melalui investasi. Yang ketiga, kita melakukan juga pendidikan akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, SMA vokasi. Sehingga setelah tamat SMA itu, selain SMK itu, selain dia akan bekerja kuliah, dia pasti akan bekerja. Ada namanya SMK Albert, alat berat. Begitu banyak dibutuhkan operator alat berat di wilayah kabupaten. Apalagi kita yang ke depan ada 3 izin pertambangan rakyat yang akan keluar di Kabupaten Parigi Motong. Tentu diperlukan tenaga yang punya skill, yang punya sumber daya. Baik, waktu cukup. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 4 untuk menanggapi. Paslon nomor urut 4 menanggapi, silakan. Ya. Kami pasangan nomor 4 mempunyai program-program dalam rangka mengatasi pengangguran dan masalah ketenagakerjaan ini, yaitu diantaranya membuka lapangan kerja baru, yaitu dengan cara membuat bursa kerja atau job fair, ya. Mendorong investasi agar lapangan kerja baru terbuka, dan beberapa program lagi nanti akan dibacakan. Ya. Jadi untuk membuka lapangan kerja ke depan, sesuai dengan pengalaman kami yang kami lakukan di Palu, bahwa kita memberikan kesempatan terhadap anak-anak yang tamat SMA atau yang pengangguran, diberikan pelatihan agar mereka itu mendapatkan skill. Ketika mendapatkan sertifikat masuk di satu perusahaan, itu diterima dengan baik. Demikian. Masih ada waktu? Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Paslon nomor urut 5 silakan menanggapi. Ya, tentang lapangan kerja, bila paslon 5 terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, maka beberapa pelatihan kewirausahaan kami lakukan kepada generasi muda. Dan Amrullah Ibrahim sebagai simbol masa depan anak muda Parigi Motong. Jadi tentu kami lebih fokus untuk melakukan itu. Dan kemudian tentang lapangan kerja ini, investasi itu sangat penting sekali untuk melahirkan industri yang bisa membuat banyak orang bisa mendapatkan ruang kerja yang ada di sekitarnya. Ya, lanjut. Ya, untuk membuka ruang kita harus menyiapkan tenaga kerja kita. Tenaga kerja milenial ini cukup besar di wilayah Parigi Motong. Oleh karena itu, yang didorong adalah penguatan skillnya, sehingga mereka adalah menjadi generasi yang produktif dan yang siap pakai. Dan membuka ruang kerja yang seluas-luasnya dan memberikan kesempatan kerja melalui investasi tadi. Cukup, Bapak? Cukup. Baik, waktu kami hentikan. Terima kasih. Paslon nomor urut 1 silakan menanggapi. Terima kasih. Jadi untuk bagaimana kita bisa memperoleh atau mempercepat strategi-strategi yang paling mudah adalah bisa mempermudah izin-izin dari suatu investor sehingga dia bisa menanamkan modal, pada akhirnya itu membuka lapangan pekerjaan yang ada di Parigi Motong. Karena sumber alamnya, sumber daya manusianya sudah ada, tetapi modal yang tidak ada. Sehingga ini harus kita kerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan yang bisa menanamkan modalnya di Parigi. Baik, investasi itu bukan cuma modal, tapi pendidikan juga adalah salah satu investasi kita ke depan. Merubah mindset seseorang itu adalah modal besar buat untuk pembangunan daripada sumber daya manusia kita. Waktu habis, terima kasih. Paslon nomor urut 2 menanggapi, silakan. Terima kasih. Dalam data menunjukkan ada 2,11% itu adalah pengangguran terbuka.
Makanya dalam melakukan pendataan yang baik ini perlu ada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sehingga bagi mereka saudara-saudara kita yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan ini perlu ada pendataan yang akurat. Olehnya tidak hanya membuka lapangan di mana mereka bekerja, tapi perlu diawali dengan pendidikan yang mumpuni untuk mereka, memberikan keterampilan bagi mereka, sehingga mereka ini bisa memaksimalkan kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Lanjutkan, Pak. Saya kira dalam pembangunan, untuk mengejar pertumbuhan harus dipikirkan ada dua sisi, yaitu pertimbangan sosial dan pertimbangan lingkungan. Karena kita tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi kita perlu juga mensejahterakan masyarakat. Dan perlu juga kita jaga lingkungan agar pertumbuhan pembangunan itu berjalan dengan baik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa lapangan kerja Parigi Motong itu sangat sempit hari ini. Karena kenapa? Investasi di Parigi sampai hari ini tidak. Terima kasih, Bapak Ibu cukup, sekalian. terima kasih. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 3 menanggapi kembali semua respon. Waktu Anda 60 detik, silakan. Ya baik, terima kasih Paslon 1, 2, 3, 4, dan 5. Prinsipnya adalah untuk mengangkat atau mengurangi angka pengangguran, kita permudah itu regulasi soal investasi. Jangan belum apa-apa investasi baru masuk, kita sudah bernegosiasi berapa untuk saya. Kapan mau itu investasi atau investor mau. Kita bergeningnya begini saja. Oke, segala perizinan saya permudah Anda masuk di sini. Dengan catatan tenaga kerja 80% harus dari putra daerah Kabupaten Parigi Motong. Itulah yang kita butuhkan, komitmen kepala daerah dalam rangka bagaimana mengurangi angka pengangguran yang ada di wilayahnya masing-masing. Sekali lagi juga kita butuhkan komitmen pemerintah, insya Allah jika fiskal kita akan naik melalui nanti perusda tersebut, kita akan berikan akses permodalan. Dengan bagaimana kur yang ada di beberapa bank, kita Baik, bukakan. Habis. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 4. Paslon nomor urut 4 mengambil undian. Silakan paslon nomor urut 4. Perwakilan boleh Pak. Huruf E, silakan mengambil surat untuk di subtema perumahan rakyat dan reformasi agraria. Baik, terima kasih. Masih tersegel, Bapak Ibu? Baik, salah satu program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, yakni pembangunan rumah khusus atau rusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Pembangunan rumah rusus merupakan komitmen pemerintah dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat melalui program Sejuta Rumah sekaligus pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh pelosok negeri, terutama di wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan kebijakan paslon dalam memenuhi pembangunan rumah khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Parigi Motong dan apa strategi paslon dalam menyerasikan kebijakan tersebut dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat? Waktu Anda 60 detik, silakan. Ya, terima kasih. Saya kira yang perlu sekali lagi kami sampaikan untuk menyerasikan program kita dengan pemerintah pusat dalam hal rumah khusus ini yaitu menyiapkan data yang akurat. Ya, melihat secara pasti masyarakat yang benar-benar layak untuk mendapatkan program ini. Ya, tentu koordinasi diperlukan antara kabupaten dan pemerintah pusat, terutama pihak-pihak dalam penyusunan atau penyajian data yang akan diberikan ke pemerintah pusat. Selain itu, insya Allah kami terpilih, ini juga untuk perumahan ini akan menjadi program kita. Selain rumah khusus itu tadi, ada rumah tidak layak huni, ya bantuan baik selama ini yang dilakukan. Ya kebetulan kami di Partai Golkar ada Pak Muhyiddin yang menurunkan aspirasinya turun, insya Allah ini akan terus kami lakukan lobby-lobby ke pusat untuk agar masyarakat lebih merata dan lebih banyak bisa mendapatkan rumah khusus. Terima kasih. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 5 menanggapi, silakan. Baik, tentang perumahan ini menjadi kewajiban ya. Jadi perumahan ini bila paslon 5 terpilih menjadi bupati dan wakil bupati,
memang ada beberapa yang kita lebih khususkan seperti perumahan nelayan, perumahan petani miskin atau perumahan desa terpencil yang kita harus mesti penuhi sebagai standar kesejahteraan. Iya, pembangunan rumah khusus daerah tertinggal ini menjadi satu harapan dan kewajiban kita untuk membangunnya. Ini demi dengan pemerataan pembangunan yang berkeadilan yang kita sebut. Nah, oleh karena itu Paslon 5 ini akan melakukan kolaborasi pembangunan daerah khusus ini bersama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat berkaitan dengan penanganan rumah daerah yang tertinggal, terpencil dan terluar. Nah, ini menjadi kewajiban kita untuk bisa membangunnya untuk mendapatkan keadilan dan pemerataan pembangunan itu sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya Paslon nomor urut 1 silakan menanggapi. Baik, terima kasih. Ya. Kami dari pasangan Bagus, ya artinya sekarang program pusat Bapak Presiden mencanangkan sudah memang program yang lalu 1 juta rumah sekarang sudah 3 juta rumah. Jadi kalau kami terpilih nanti pasangan Bagus ini sisa bersinergi bagaimana tata kelola pemerintahan untuk mendata masyarakat kita baik itu nelayan, petani yang masih belum mendapatkan rumah ataupun hunian yang layak, nanti disinilah pendataan dimulai. Selain itu, untuk bantuan pusat kan sudah memang ada. Nah, kami dari Pemda sendiri, dari pemerintah, kami akan sinergi dengan pengusaha-pengusaha lokal untuk menyiapkan hunian subsidi tanpa DP seperti itu, karena ini ada programnya supaya pendapatan yang dibawa UMR itu bisa mengkredit rumah dengan sangat terjangkau bebas DP. Baik, waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya, Paslon nomor urut 2 silakan menanggapi. Terima kasih. Berkaitan dengan penyediaan perumahan. Penyediaan perumahan tidak lepas dari reformasi tentang agraria. Reformasi agraria kita hari ini belum berjalan dengan baik di Parigi Motong. Kenapa? Salah satu kesulitan, salah satu masalah yang kita hadapi adalah pengalihan fungsi tanah. Lahan-lahan pertanian hari ini banyak sekali yang dialih fungsi. Sehingga kebutuhan masyarakat, sumber penghidupan masyarakat itu terjadi pengalihan fungsi. Nah, bagaimana Bapak, Ibu, sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk strategi jangan ada lagi itu yang namanya pengalihan fungsi, pemanfaatan reforma agraria itu. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Yang kedua berkaitan dengan lapangan kerja. Yang berkaitan dengan lapangan kerja terkait dengan perumahan. Masyarakat masih banyak yang belum berpenghasilan. Sehingga untuk membangun rumah, mendapatkan rumah dengan cicilan murah. Sampai hari ini belum ada di Parigi Motong. Terima kasih. Paslon nomor urut 3 menanggapi, silakan. Terima kasih. Bicara perumahan ini sangat penting. Ini proyek nasional. Tetapi ada hal juga yang kita lupa bersama. Di Kabupaten Parigi Motong ini soal legalitas. Kita program rumah tapi sertifikatnya nggak ada. Apalagi zona merah di Kabupaten Parigi Motong ini masih banyak belum bisa diselesaikan. Sehingga proyek perumahan itu turun dari pusat, kita menanyakan dulu mana legalitas sertifikatnya. Jangan kasih rumah, nanti di belakang lagi berurusan masyarakat dengan soal legalitas itu. Banyak hal-hal itu yang harus kita selesaikan. Tidak sedikit masyarakat kita ada di Katulistiwa, ada di Mosing sana, bahkan tidak sedikit jumlahnya, 500 hektar. Di situ diturunkan perumahan, tapi zonanya merah, lokasinya berarti kita ngasih ke masyarakat setengah-setengah. Kita harus kasih full sama sertifikatnya. Baik, terima kasih. Cukup, Bapak? Mau tambah? Baik, waktu kami hentikan. Waktu kami hentikan, terima kasih. Paslon nomor urut 4 untuk menanggapi kembali semua respon paslon lain. Ya, apa yang mau ditanggapi, masing-masing menyampaikan visi misi. Saya kira terima kasih atas masukan dari rekan-rekan sekalian 1, 2, dan 3, dan 5. Insya Allah yang terbaik kepada kita semua. Jadi masukan-masukan tadi menjadi referensi kami. Ya, ada satu mungkin pertanyaan tadi dari Pak Nur Rahmatu terkait reforma agraria. Saya kira yang perlu dilakukan oleh pemerintah memastikan lahan masyarakat ini mempunyai legalitas, ya, mempunyai alas hak, ya, sehingga tidak terjadi
perebutan lahan-lahan dari masyarakat. Ya, terutama yang kita dapati selama ini ada lokasi perkebunan masyarakat itu yang masuk kawasan hutan lindung. Ya, padahal ini mereka sudah lama berkebun di wilayah itu. Hutan lindungnya baru muncul. Ini tentu harus dilakukan penataan kembali. Insya Allah kami terpilih melihat kembali lokasi-lokasi yang bersebelahan dengan hutan lindung dengan perkebunan masyarakat. Terima kasih. Cukup Bapak? Baik, waktu kami hentikan, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 5 mengambil undian, silahkan Pak. Perwakilan boleh? Baik, huruf A, silakan ambil surat di subtema integrasi sosial dan pembangunan karakter bangsa. Terima kasih Bapak. Masih tersegel. Baik, pendidikan karakter bangsa adalah proses pembudayaan yang bertujuan untuk membentuk generasi bangsa yang memiliki karakter beretika, bermoral, dan berakhlak mulia. Pendidikan diyakini sebagai salah satu fondasi utama dalam pembangunan karakter bangsa. Pertanyaan, jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana kebijakan dan program paslon dalam membangun karakter bangsa melalui jalur pendidikan? Waktu Anda 60 detik, silakan. Ya, terima kasih. Menyangkut masalah pendidikan, sebenarnya pendidikan itu dimulai dari ayunan. Ya. Nah, kalau paslon 5 terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Amrullah Ibrahim, maka yang kita perkuat di pendidikan itu adalah pendidikan usia dini. Insya Allah bisa menjadi hasil ke jenjang berikutnya akan menjadi lebih baik. Pendidikan akhlak juga akan mengikuti. Saya lanjut. Iya, saya lanjut bahwa paslon 5 ketika ditanya soal bagaimana kebijakan kami, ini akan mendorong bagaimana membangun karakter masyarakat melalui pendidikan, melalui muatan lokal. Muatan lokal mengedepankan soal karakter, budaya, dan soal akhlaknya. Nah, oleh karena itu kita akan mendapatkan hasil mentalitas warga kita, mentalitas anak-anak kita menjadi masyarakat yang memiliki karakter bangsa yang... Baik, waktu habis. Terima kasih Bapak. Paslon nomor urut 1 menanggapi, silahkan. Oke, terima kasih. Membangun karakter bangsa melalui pendidikan memang ini penting sekali bagi paslon 1. Kenapa? Tanpa ada pendidikan, kita tidak bisa menciptakan suatu karakter daripada anak-anak kita. Sehingga insya Allah kalau terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, yang terutama diperhatikan adalah dari bidang atau dari segi pendidikanlah yang diutamakan. Baik, pendidikan yang berkarakter adalah pendidikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan selain daripada kita melakukan kebiasaan atau yel-yel yang baik, telinga untuk mendengar, mata bisa melihat untuk menyerap apa yang dilakukan dan yang diserap untuk kebaikan. Baik, waktu habis. Terima kasih. Paslon nomor urut 2, silakan. Paslon nomor urut 2, silakan. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan integrasi sosial dan pendidikan berkarakter bangsa. Berkarakter bangsa itu yang paling penting kita harus mampu mengantisipasi perkembangan dunia. Antisipasi globalisasi, seluruh arus informasi yang masuk ini harus kita saring dengan baik. Sehingga karakter pendidikan itu benar-benar sesuai dengan adat ketimuran kita. Misalnya Bapak Ibu sekalian, untuk mensaring semua teknologi, semua informasi IT, tanpa dengan kita menyaring, maka informasi itu masuk sampai ke dalam kamar, sampai ke kamar-kamar mandi, sehingga itu tidak bisa kita lagi saring. Tapi kita penting sekali membutuhkan yang namanya teknologi. Saya persilakan Pak Arma. Bicara tentang karakter bangsa, saya kira ini suatu usaha bagaimana membentuk kepribadian bangsa yang tangguh dan memang kuat.
Sehingga diperlukan bukan hanya pendidikan, tapi praktek keseharian di lapangan. Sehingga kita mampu membuktikan bahwa anak-anak kita Waktu habis, terima kasih Bapak. Paslon nomor urut 3 menanggapi. Paslon nomor urut 3 silakan menanggapi. Terima kasih Paslon 5. Selain untuk pendidikan formal yang kita perkuat, masukkan dalam kurikulum, tentu pasangan bersinar di setiap kesempatan selalu menyampaikan kepada seluruh kita, dari 283 ini wajib madrasah diniyah al-khairatnya itu harus aktif, sehingga seluruh juga dia punya ustadz dan guru-gurunya kita akan berikan insentif selayaknya guru yang biasa. Sudah, apakah kita lihat ini sepanjang jalan madrasah-madrasah kita ini banyak yang tutup, banyak ada yang buka tapi tidak ada gurunya, tidak ada ustadznya. Sehingga itu juga penting untuk menopang pendidikan formal dalam rangka menguatkan karakter kita, anak-anak kita, masa depan kita ke depannya. Terima kasih Pak. Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Baik, selanjutnya Paslon nomor urut 4 silakan. Kalau berbicara tentang karakter, ini tugas guru. Di sekolah, itu yang sangat penting kita ajarkan itu adalah masalah karakter. Karena pengaruh media sosial pada saat ini, anak-anak tidak lagi menghargai kepada orang tua. Di televisi, di mana-mana kita lihat pembunuhan anak terhadap orang tua, pembunuhan anak terhadap kakaknya. Karena apa? Pendidikan karakter sangat tidak diajarkan lagi di sekolah. Sehingga pimpinan Erwin Said ke depan akan memprogramkan pendidikan karakter itu sangat penting. Mungkin demikian. Ya, saya kira untuk pembangunan karakter bangsa, bagaimana kita memperbaiki perilaku warga negara kita, ya, agar menjadi karakter yang baik dan bertanggung jawab. Saya kira selain yang disampaikan di sekolah-sekolah, lingkungan tempat kita berada juga harus perhatikan, baik dari tokoh masyarakat, ya, tokoh adatnya, tokoh agama, ini harus membina lingkungannya, menjaga masyarakat kita agar selalu Baik, waktu habis. Terima kasih Bapak. Paslon nomor urut 5 menanggapi kembali. Silakan. Ya, terima kasih atas masukan paslon-paslon yang paslon 1, 2, 3, dan 4. Semuanya bagus. Saya juga pikir seperti ini. Pendidikan agama ini pendidikan mulai dari ayunan sampai liang lahat ya. Jadi tadi disinggung tentang al-khairat, ya tentang ya tentu juga Muhammadiyah, DDI, itu pendidikan diniyah itu harus kita siapkan. Bila Amrullah dan Ibrahim terpilih, maka kami akan persiapkan itu sebaik mungkin sebagai pendidikan menjadi penguatan bangsa. Ya, lanjut Pak. Untuk daya dukungnya juga harus diikuti dengan memberikan insentif kebijakan terhadap guru-gurunya. Saat ini guru-guru yang tidak memperoleh insentif yang layak dan memadai untuk mengembangkan bagaimana pendidikan kita lebih maju. Dan yang selain itu, kalau disebut tadi soal akhlak dan kebudayaan, ini adalah masuk dalam nilai-nilai Pancasila yang membentuk karakter bangsa kita, membentuk anak-anak kita. Dan selanjutnya di pendidikan formal dan informal. Baik, waktu habis. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh paslon. Dan kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Di sesi debat antar pasangan calon, kami akan kembali sesaat lagi. Hadirin yang saya hormati, pemilihan kepala daerah adalah momen penting dalam perjalanan demokrasi kita, di mana rakyat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan membawa perubahan dan kemajuan bagi daerah kita. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh integritas dan profesionalisme. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh bakal pasangan calon yang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti proses pendaftaran ini. Partisipasi Bapak Ibu dalam pemilihan ini merupakan bentuk nyata dan komitmen terhadap pembangunan demokrasi di wilayah Parigi Motong. Hadirin yang saya hormati, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 60/PUU Daftar Angka Romawi 22 Daftar garing 2024 yang salah satu amar putusannya menyatakan kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap di atas 250.000 sampai dengan 500.000 partai politik atau gabungan partai politik serta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5%. Polres Parigi Motong, KPU Parigi Motong. Bersama kami dalam debat publik Kabupaten Parigi Motong di segmen ini. Ini adalah sesi calon bupati untuk saling bertanya, menjawab dan menanggapi. Calon bupati akan memberikan pertanyaan kepada calon bupati lain dengan durasi 30 detik, dijawab dengan calon bupati lain dengan durasi 60 detik, dan calon bupati yang bertanya selama 60 detik. Kita akan mulai dari calon bupati nomor urut 2 bertanya ke calon bupati nomor urut 4. Durasi bertanya 30 detik. Silakan untuk calon bupati nomor urut 2 bertanya kepada calon bupati nomor urut 4. Terima kasih sahabatku Pak Erwin dan Pak Said. Kita tahu Parigi Motong ini adalah mayoritas penduduknya petani. Bahkan lebih kita breakdown lagi ke bawah, mereka itu adalah petani sawah. Produksi kita hari ini 241.000. Kita punya surplus 90.000. Kita punya kelebihan. Bagaimana Bapak menjadikan produksi, kelebihan produksi itu menjadi nilai tambah ekonomi bagi pendapatan daerah Parigi Motong? Baik, cukup. Baik, waktu kami hentikan. Calon bupati nomor urut 4 menjawab durasi 60 detik. Ya, saya kira untuk menjadikan ini menjadi nilai tambah, nilai surplus padi kita 90 ton sampai 120. Sementara permintaan untuk beras di luar, di wilayah Balikpapan saja ini masih belum mampu untuk dipenuhi. Ya, saya kira ini harus kita perhatikan ke depan. Insya Allah kami terpilih, ini akan yang pertama mencari potensi-potensi masalah yang ada di pertanian kita. Ada beberapa hal yang kami temukan di lapangan, yaitu masalah pupuk, ya, masalah BBM, masalah jalan usaha tani, dan satu hal yang paling penting, kepastian harga. Ya, ini menjadi keluhan-keluhan petani selama ini. Insya Allah kami terpilih, poin-poin ini tentunya sudah akan kami carikan, kami siapkan solusinya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di tingkat petani. Sehingga ya surplus beras kita dari 90 ton tadi bisa naik lagi. Insya Allah kami terpilih, seperti itu. Baik, terima kasih. Calon Bupati nomor urut 2, calon Bupati nomor urut 2 menanggapi jawaban, waktu Anda 60 detik. Terima kasih. Kita punya surplus 90.000 ton, ada 90 juta kilo. Kita kekurangan pupuk, kita kekurangan benih. Daerah yang di seberang sana kelebihan pupuk. Harusnya kita B2B. Kita B2B supaya produksi kita yang 90.000 ton itu bisa dipasarkan ke sebelah dan mereka punya pupuk kemari. Persoalan pupuk selesai di sini, persoalan penjualan, tradingnya jalan di sana. Seperti itu. Yang kedua, kalau itu terjadi maka semua pengusaha, pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian akan menjadi peluang kesempatan bekerja. Lembaga-lembaga ekonomi, lembaga-lembaga keuangan di daerah juga akan mendapat manfaat. Dan para pemerintah daerah, Parigi Motong misalnya dengan Bontang, kita bisa lebih meluas lagi membantu IKN. Jadi di sana juga akan menjadi kita punya sub-sub marketing yang ada di sana. Jadi seperti itu Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya calon Bupati nomor urut 3 bertanya ke calon Bupati nomor urut 5. Waktu bertanya 30 detik, silakan. Baik, terima kasih sahabatku Haji Amrullah, Pak Ibrahim Hafid. Kita memang lumbung beras di Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi anomali, lumbung beras ini kita masih banyak masalah pertanian yang ada di wilayah sini. Kiat-kiat apa kira-kira yang akan kita lakukan? Yang kedua adalah
soal bagaimana meningkatkan produktivitas 1 hektar itu 3 ton menjadi 5 ton Waktu atau habis, 6 terima ton. kasih. Calon Bupati nomor urut 5 silahkan menjawab. Terima kasih paslon nomor 3, ini pertanyaan yang menarik ya, karena kita semua ini anak petani, termasuk saya sendiri ini anak petani. Dan tentang pertanian dan produksinya, sering saya katakan bahwa yang harus kita perbaiki di sektor pertanian ini yang pertama itu tentang tata niaga. Ya, kemudian yang kedua, bila Amrullah Ibrahim terpilih, yang ada di pikiran saya itu saya harus siapkan perda penyangga harga, sehingga tidak ada kerugian di pihak petani. Dan kiat-kiat yang lain ya tentu tentang pelayanan pupuk dan sebagainya. Ayo lanjut, Bim. Baik, jadi strategi kami juga selain yang disebutkan tadi bagaimana soal tata kelola niaganya yang diperbaiki, juga kita harus memastikan bagaimana pembangunan infrastrukturnya. Infrastruktur yang memadai untuk membangun usaha pangan kita, sehingga Parigi Motong masih tetap dengan jaya dengan kabupaten yang kabupaten pangan dan swasembada pangan. Baik, waktu habis, terima kasih. Calon Bupati nomor urut 3 menanggapi kembali jawaban. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas 1 hektar dari produksinya 3 ton, kemudian menjadi 5-6 ton sebagaimana yang ada di wilayah lain. Tentu butuh inovasi-inovasi kepada kita punya petani, tidak hanya stagnan begitu-begitu saja, kemudian perlu namanya zonasi juga Pak, supaya kita menghindari gagal panen. Zonasi, sausu tanam beras A, dan seterusnya. Program Presiden Republik Indonesia dalam rangka swasembada pangan, harusnya kita menjemput bola Pak. Menjemput bola, Parigi Motong, kok lumbung beras anomalinya begitu banyak masalah. Bahkan dana alokasi khusus tidak diberikan kepada di daerah yang lumbung beras. Betapa sedihnya kita ini Pak. Tentu butuh komitmen pemimpin ke depannya bagaimana menjemput bola kebijakan-kebijakan pusat dalam rangka menuju swasembada pangan ke depan. Baik, terima kasih. Selanjutnya calon Bupati nomor urut 4 bertanya ke calon Bupati nomor urut 1. Silakan. Calon Bupati nomor urut 4 ke calon Bupati nomor urut 1. Berbicara tentang kesejahteraan masyarakat tidak akan lepas dari peran pemerintah. Dalam hal ini pendapatan asli daerah. Bagaimana langkah konkret saudara dalam melaksanakan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah? Masih ada waktu, mau ditambah? Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Selanjutnya calon Bupati nomor urut 1, waktu menjawab 60 detik. Oke, Silakan. terima kasih. Paslon 4. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, tentu saja kita berupaya bagaimana kita bisa apa yang telah ada kita upayakan ditingkatkan, dan tentunya yang paling utama adalah kita bisa berusaha sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Saya kira. Calon Bupati, Baik, saya Bapak izin. tambahkan. Bapak ini sesi untuk calon Bupati. Untuk nomor urut 1, ada yang mau ditambahkan dari calon Bupati? Kalau tidak, cukup Pak? Atau mau ditambahkan? Cukup. Baik, waktu kami hentikan. Terima kasih. Selanjutnya, calon Bupati nomor urut 4 menanggapi kembali. Silakan. Ya, mohon maaf ya kandidat nomor 1, saya kurang mendengar jelas tadi apa yang disampaikan. Insya Allah kami terpilih, saya kira 2 hal ini perlu dilakukan. Intensifikasi ini maksudnya memaksimalkan yang ada. Ada beberapa sumber pendapatan asli daerah kita, yaitu billboard atau bando yang menyeberang jalan ini tentu harus dimaksimalkan ya. Terutama ada satu hal lagi, pengujian alat uji kendaraan yang di Tobol ini, yang kami mendengar bahwa ini satu-satunya kita mungkin daerah Parigi Motong dari wilayah lain mengujinya ke sini. Ini tentu perlu dimaksimalkan. Yang terkait dengan ekstensifikasi, yaitu membuat yang belum ada. Ya mungkin penambahan billboard,
Mungkin di setiap perbatasan kecamatan bisa dibuat milik pemerintah sehingga bisa menghasilkan pendapatan asli daerah. Yang kemudian yang berikutnya pemanfaatan gedung olahraga kita. Saya kira ini perlu lagi dilakukan pemanfaatan untuk digunakan agar bisa ada masuk tambahan pendapatan daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya calon bupati nomor urut 5 bertanya ke calon bupati nomor urut 2. Silakan. Ya, terima kasih. Visi kami tentang membangun desa, menata kota, menjadikan desa itu sebagai pertumbuhan ekonomi dan kemudian kami akan mulai dengan master plan desa. Bagaimana pendapat Anda tentang gagasan kami ini? Masih ada waktu Bapak, mau ditambahkan? Ya, saya minta pendapatnya saja ya tentang gagasan membangun desa. Baik, sebentar Silakan. Pak. Kami hentikan dulu waktunya. Terima kasih. Calon bupati nomor urut 2 silakan. Ya, terima kasih. Untuk membangun Parigi Motong, ini perlu kita mendata kembali bahwa pembangunan di daerah Parigi Motong yang begitu panjang dan luas, itu pemerataan pembangunan belum tercapai. Dan rata-rata itu berada di wilayah-wilayah pedesaan, bahkan di daerah-daerah terpencil. Maka persoalan daerah, persoalan pendapatan, persoalan kemiskinan, persoalan pengangguran itu ada di sana. Maka kita harus memulai dari desa, kita memulai dari bawah, dan kita harus datang ke sana melihat, mendata, kemudian kita angkat desa itu sehingga mereka bisa meningkat pendapatannya. Yang kedua, akses pendidikan. Akses pendidikan di daerah, di desa-desa itu harus kita tunjang kembali, termasuk insentif para guru-guru yang ada di daerah-daerah terpencil. Karena kenapa? Tanpa kita memberikan nilai-nilai tertentu, maka pembangunan tidak akan merata dan tidak ada keadilan. Sehingga kesejahteraan yang kita inginkan itu tidak tercapai. Yang ketiga adalah bahwa pembangunan desa yang secara merata dan... Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya calon bupati nomor urut 5 menanggapi kembali, silahkan. Memang sebenarnya gagasan kami tentang desa ini sangat luas ya. Karena semua potensi sebenarnya ada di desa. Ya, dan pertumbuhan perekonomian kalau di desa bagus pasti ke kota akan bagus. Aksesibilitas itu pasti akan mendapat dukungan baik dari pusat, provinsi maupun dari kami sendiri bila terpilih menjadi bupati. Karena ukuran desa ini adalah kesejahteraan. Jadi saya berterima kasih ke paslon nomor 2 tentang mensupport gagasan kami tentang membangun desa dan menata kota. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mau ditambahkan? Ya, gagasan ini sebenarnya bukan baru sekarang ya. Dari 5 tahun lalu itu kami sudah melakukan cukup jauh tentang evaluasi bagaimana membangun desa. Mudah-mudahan di 2024 ini akan terwujud. Terima kasih. Baik, cukup. Baik, waktu kami hentikan. Terima kasih. Selanjutnya calon bupati nomor urut 1 bertanya ke calon bupati nomor urut 3. Silakan. Terima kasih. Paslon nomor urut 3, kami dari paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tambang emas yang sudah dilaksanakan tapi masih ilegal. Ini bagaimana kira-kira Anda seandainya menjadi bupati atau wakil bupati menanggulangi ini? Bapak, terima kasih. Calon bupati nomor urut 3 silakan. Hari ini bulan September telah keluar peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral soal perizinan izin pertambangan rakyat. Sulawesi Tengah mendapatkan 6 blok. Alhamdulillah 3 blok itu di Parigi Motong. Blok Buranga, blok Kayu Boko, dan blok Air Panas. Artinya ini satu kesyukuran dan keberkahan yang luar biasa terhadap daerah kita yang kita cintai. Ini akan menjadi trigger pertumbuhan ekonomi yang melakukan lompatan kuantum yang sangat besar. Karena ada pertambangan rakyat yang notabene sudah diatur regulasinya, normalisasinya, dan seterusnya. Tidak lagi seperti kemarin-kemarin yang masih ada yang ilegal-ilegal di wilayah tersebut. Kita harus bersyukur, berterima kasih bahwa telah lahir IPR
yang insya Allah akan dilaksanakan di 2025 nanti ke depannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Calon Bupati nomor urut 1 untuk menanggapi kembali, silahkan. Terima kasih. Jadi memang sudah ada, tetapi sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya. Ini yang penting sekali. Jadi menurut saya ini dicarikan jalan keluarnya. Karena sekarang ini sudah rusak, betul-betul rusak, terutama yang ada di Kaiboko. Nah ini yang penting, jadi menurut kami ini perlu dipikirkan ke depan bagaimana caranya, apakah kita harus legalkan ya dengan kita konsultasi baik provinsi maupun ke pusat tentang yang sudah dilaksanakan, namun tidak ada yang bisa bertanggung jawab di sana. Nah sekarang sudah rusak. Nah ini yang perlu, jadi kalau menurut kami ini perlu dipertimbangkan ke depannya supaya ini bisa dilegalkan. Ya, ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 1 silakan menanggapi. Baik, terima kasih. Ya. Kami dari pasangan Bagus, ya artinya sekarang program pusat Bapak Presiden mencanangkan sudah memang program yang lalu 1 juta rumah, sekarang sudah 3 juta rumah. Jadi kalau kami terpilih nanti pasangan Bagus ini sisa bersinergi bagaimana tata kelola pemerintahan untuk mendata masyarakat kita, baik itu nelayan, petani yang masih belum mendapatkan rumah ataupun hunian yang layak, nanti disinilah pendataan dimulai. Selain itu untuk bantuan pusat kan sudah memang ada. Nah kami dari Pemda sendiri, dari pemerintah, kami akan sinergi dengan pengusaha-pengusaha lokal untuk menyiapkan hunian subsidi tanpa DP seperti itu, karena ini ada programnya supaya pendapatan yang dibawa UMR itu bisa mengkredit rumah dengan sangat terjangkau bebas DP. Baik, waktu habis, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 2 silakan menanggapi. Terima kasih. Berkaitan dengan penyediaan perumahan. Penyediaan perumahan tidak lepas dari reformasi tentang agraria. Reformasi agraria kita hari ini belum berjalan dengan baik di Parigi Motong. Kenapa? Salah satu kesulitan, salah satu masalah yang kita hadapi adalah pengalihan fungsi tanah. Lahan-lahan pertanian hari ini banyak sekali yang dialih fungsi. Sehingga kebutuhan masyarakat, sumber penghidupan masyarakat itu terjadi pengalihan fungsi. Nah bagaimana Bapak, Ibu sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk strategi jangan ada lagi itu yang namanya pengalihan fungsi, pemanfaatan reforma agraria itu. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Yang kedua berkaitan dengan lapangan kerja. Yang berkaitan dengan lapangan kerja terkait dengan perumahan. Masyarakat masih banyak yang belum berpenghasilan. Sehingga untuk membangun rumah, mendapatkan rumah dengan cicilan murah sampai hari ini belum ada di Parigi Motong. Terima kasih. Paslon nomor urut 3 menanggapi, silakan. Terima kasih. Bicara perumahan ini sangat penting. Ini proyek nasional. Tetapi ada hal juga yang kita lupa bersama. Di Kabupaten Parigi Motong ini soal legalitas. Kita program rumah tapi sertifikatnya nggak ada. Apalagi zona merah di Kabupaten Parigi Motong ini masih banyak belum bisa diselesaikan. Sehingga proyek perumahan itu turun dari pusat, kita menanyakan dulu mana legalitas sertifikatnya. Jangan kasih rumah, nanti di belakang lagi berurusan masyarakat dengan soal legalitas itu. Banyak hal-hal itu yang harus kita selesaikan. Tidak sedikit masyarakat kita ada di Katulistiwa, ada di Mosing sana, bahkan tidak sedikit jumlahnya, 500 hektar. Di situ diturunkan perumahan, tapi zonanya merah, lokasinya berarti kita ngasih ke masyarakat setengah-setengah. Kita harus kasih full sama sertifikatnya. Baik, terima kasih. Cukup, Bapak? Mau tambah? Baik, waktu kami hentikan. Waktu kami hentikan, terima kasih. Paslon nomor urut 4 untuk menanggapi kembali semua respon paslon lain. Ya, apa yang mau ditanggapi, masing-masing menyampaikan visi misi. Saya kira terima kasih atas masukan dari rekan-rekan sekalian 1, 2, dan 3, dan 5. Insya Allah yang terbaik kepada kita semua. Jadi masukan-masukan tadi menjadi referensi kami. Ya, ada satu mungkin pertanyaan tadi dari Pak Nur Rahmatu
terkait reforma agraria, saya kira yang perlu dilakukan oleh pemerintah memastikan lahan masyarakat ini mempunyai legalitas, ya, mempunyai alas hak, ya, sehingga tidak terjadi perebutan lahan-lahan dari masyarakat, ya, terutama yang kita dapati selama ini ada lokasi perkebunan masyarakat itu yang masuk kawasan hutan lindung, ya. Padahal ini mereka sudah lama berkebun di wilayah itu, hutan lindungnya baru muncul. Ini tentu harus dilakukan penataan kembali. Insya Allah kami terpilih melihat kembali lokasi-lokasi yang bersebelahan dengan hutan lindung dengan perkebunan masyarakat. Terima kasih. Cukup Bapak? Baik, waktu kami hentikan, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 5 mengambil undian, silahkan Pak. Perwakilan boleh? Baik, huruf A, silakan ambil surat di subtema integrasi sosial dan pembangunan karakter bangsa. Terima kasih Bapak. Masih tersegel. Baik, pendidikan karakter bangsa adalah proses pembudayaan yang bertujuan untuk membentuk generasi bangsa yang memiliki karakter beretika, bermoral, dan berakhlak mulia. Pendidikan diyakini sebagai salah satu fondasi utama dalam pembangunan karakter bangsa. Pertanyaan, jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana kebijakan dan program paslon dalam membangun karakter bangsa melalui jalur pendidikan? Waktu Anda 60 detik, silakan. Ya, terima kasih. Menyangkut masalah pendidikan, sebenarnya pendidikan itu dimulai dari ayunan, ya. Nah, kalau paslon 5 terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Amrullah Ibrahim, maka yang kita perkuat di pendidikan itu adalah pendidikan usia dini. Insya Allah bisa menjadi hasil ke jenjang berikutnya akan menjadi lebih baik. Pendidikan akhlak juga akan mengikuti. Saya lanjut. Iya. Saya lanjut bahwa paslon 5 ketika ditanya soal bagaimana kebijakan kami, ini akan mendorong bagaimana membangun karakter masyarakat, karakter melalui pendidikan, melalui muatan lokal. Muatan lokal mengedepankan soal karakter, budaya, dan soal akhlaknya. Nah, oleh karena itu kita akan mendapatkan hasil mentalitas warga kita, mentalitas anak-anak kita menjadi masyarakat yang memiliki karakter bangsa yang... Baik, waktu habis. Terima kasih Bapak. Paslon nomor urut 1 menanggapi, silahkan. Oke, terima kasih. Membangun karakter bangsa melalui pendidikan memang ini penting sekali bagi paslon 1. Kenapa? Tanpa ada pendidikan, kita tidak bisa menciptakan suatu karakter daripada anak-anak kita. Sehingga insya Allah kalau terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, yang terutama diperhatikan adalah dari bidang atau dari segi pendidikanlah yang diutamakan. Baik, pendidikan yang berkarakter adalah pendidikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan selain daripada kita melakukan kebiasaan atau yel-yel yang baik, telinga untuk mendengar, mata bisa melihat untuk menyerap apa yang dilakukan dan yang diserap untuk kebaikan. Baik, waktu habis. Terima kasih. Paslon nomor urut 2, silakan. Paslon nomor urut 2, silakan. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan integrasi sosial dan pendidikan berkarakter bangsa itu yang paling penting kita harus mampu mengantisipasi perkembangan dunia. Antisipasi globalisasi, seluruh arus informasi yang masuk ini harus kita saring dengan baik. Sehingga karakter pendidikan itu benar-benar sesuai dengan adat ketimuran kita. Misalnya Bapak Ibu sekalian, untuk mensaring semua teknologi, semua informasi IT, tanpa dengan kita menyaring, maka informasi itu masuk sampai ke dalam kamar, sampai ke kamar-kamar mandi, sehingga itu tidak bisa kita lagi saring. Tapi kita penting sekali membutuhkan yang namanya teknologi.
Saya persilakan Pak Arman. Bicara tentang karakter bangsa, saya kira ini suatu usaha bagaimana membentuk kepribadian bangsa yang tangguh dan memang kuat. Sehingga diperlukan bukan hanya pendidikan, tapi praktek keseharian di lapangan. Sehingga kita mampu membuktikan bahwa anak-anak kita Waktu harus... habis, terima kasih Bapak. Paslon nomor urut 3 menanggapi. Paslon nomor urut 3 silakan menanggapi. Terima kasih Paslon 5. Selain untuk pendidikan formal yang kita perkuat, masukkan dalam kurikulum, tentu pasangan bersinar di setiap kesempatan selalu menyampaikan kepada seluruh kita, dari 283 ini wajib madrasah diniyah al-akhiratnya itu harus aktif, sehingga seluruh juga dia punya ustadz dan guru-gurunya kita akan berikan insentif selayaknya guru yang biasa. Sudah, apakah kita lihat ini sepanjang jalan madrasah-madrasah kita ini banyak yang tutup, banyak ada yang buka tapi tidak ada gurunya, tidak ada ustadznya, sehingga itu juga penting untuk menopang pendidikan formal dalam rangka menguatkan karakter kita, anak-anak kita, masa depan kita ke depannya. Terima kasih Pak. Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Baik, selanjutnya Paslon nomor urut 4 silakan. Kalau berbicara tentang karakter, ini tugas guru. Di sekolah, itu yang sangat penting kita ajarkan, itu adalah masalah karakter. Karena pengaruh media sosial pada saat ini, anak-anak tidak lagi menghargai kepada orang tua. Di televisi, di mana-mana kita lihat pembunuhan anak terhadap orang tua, pembunuhan anak terhadap kakaknya. Karena apa? Pendidikan karakter sangat tidak diajarkan lagi di sekolah. Sehingga pimpinan Erwin Said ke depan akan memprogramkan pendidikan karakter itu sangat penting. Mungkin demikian. Ya, saya kira untuk pembangunan karakter bangsa, bagaimana kita memperbaiki perilaku warga negara kita, ya, agar menjadi karakter yang baik dan bertanggung jawab. Saya kira selain yang disampaikan di sekolah-sekolah, lingkungan tempat kita berada juga harus perhatikan, baik dari tokoh masyarakat, ya, tokoh adatnya, tokoh agama, ini harus membina lingkungannya, menjaga masyarakat kita agar selalu Baik, waktu habis. Terima kasih Bapak. Paslon nomor urut 5 menanggapi kembali. Silakan. Ya, terima kasih atas masukan paslon-paslon yang paslon 1, 2, 3, dan 4. Semuanya bagus. Saya juga pikir seperti ini. Pendidikan agama ini pendidikan mulai dari ayunan sampai liang lahat ya. Jadi tadi disinggung tentang al-herat, ya tentang ya tentu juga Muhammadiyah, DDI, itu pendidikan diniyah itu harus kita siapkan. Bila Amrullah dan Ibrahim terpilih, maka kami akan persiapkan itu sebaik mungkin sebagai pendidikan menjadi penguatan bangsa. Ya, lanjut Pak. Untuk daya dukungnya juga harus diikuti dengan memberikan insentif kebijakan terhadap guru-gurunya. Saat ini guru-guru yang tidak memperoleh insentif yang layak dan memadai untuk mengembangkan bagaimana pendidikan kita lebih maju. Dan yang selain itu, kalau disebut tadi soal akhlak dan kebudayaan, ini adalah masuk dalam nilai-nilai Pancasila yang membentuk karakter bangsa kita, membentuk anak-anak kita. Dan selanjutnya di pendidikan formal dan informal. Baik, waktu habis. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh paslon. Dan kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Di sesi debat antar pasangan calon, kami akan kembali sesaat lagi. Hadirin yang saya hormati, pemilihan kepala daerah adalah momen penting dalam perjalanan demokrasi kita, di mana rakyat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan membawa perubahan dan kemajuan bagi daerah kita. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh integritas dan profesionalisme. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh bakal pasangan calon yang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti proses pendaftaran ini. Partisipasi Bapak Ibu dalam pemilihan ini merupakan bentuk nyata dan
berkomitmen terhadap pembangunan demokrasi di wilayah Parigi Motong. Hadirin yang saya hormati, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU datar angka Romawi 22/2024 yang salah satu amar putusannya menyatakan kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap di atas 250.000 sampai dengan 500.000 partai politik atau gabungan partai politik serta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5%. Polres Parigi Motong, KPU Parigi Motong. Bersama kami dalam debat publik Kabupaten Parigi Motong di segmen ini. Ini adalah sesi calon bupati untuk saling bertanya, menjawab dan menanggapi. Calon bupati akan memberikan pertanyaan kepada calon bupati lain dengan durasi 30 detik, dijawab dengan calon bupati lain dengan durasi 60 detik, dan calon bupati yang bertanya selama 60 detik. Kita akan mulai dari calon bupati nomor urut 2 bertanya ke calon bupati nomor urut 4. Durasi bertanya 30 detik. Silakan untuk calon bupati nomor urut 2 bertanya kepada calon bupati nomor urut 4. Terima kasih sahabatku Pak Erwin dan Pak Said. Kita tahu Parigi Motong ini adalah mayoritas penduduknya petani. Bahkan lebih kita breakdown lagi ke bawah, mereka itu adalah petani sawah. Produksi kita hari ini 241.000. Kita punya surplus 90.000. Kita punya kelebihan. Bagaimana Bapak menjadikan produksi, kelebihan produksi itu menjadi nilai tambah ekonomi bagi pendapatan daerah Parigi Motong? Baik, cukup. Baik, waktu kami hentikan. Calon bupati nomor urut 4 menjawab durasi 60 detik. Ya, saya kira untuk menjadikan ini menjadi nilai tambah, nilai surplus padi kita 90 ton sampai 120. Sementara permintaan untuk beras di luar, di wilayah Balikpapan saja ini masih belum mampu untuk dipenuhi. Ya, saya kira ini harus kita perhatikan ke depan. Insya Allah kami terpilih, ini akan yang pertama mencari potensi-potensi masalah yang ada di pertanian kita. Ada beberapa hal yang kami temukan di lapangan, yaitu masalah pupuk, ya, masalah BBM, masalah jalan usaha tani, dan satu hal yang paling penting, kepastian harga. Ya, ini menjadi keluhan-keluhan petani selama ini. Insya Allah kami terpilih, poin-poin ini tentunya sudah akan kami carikan, kami siapkan solusinya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di tingkat petani. Sehingga ya surplus beras kita dari 90 ton tadi bisa naik lagi. Insya Allah kami terpilih, seperti itu. Baik, terima kasih. Calon Bupati nomor urut 2, calon Bupati nomor urut 2 menanggapi jawaban, waktu Anda 60 detik. Terima kasih. Kita punya surplus 90.000 ton, ada 90 juta kilo. Kita kekurangan pupuk, kita kekurangan benih. Daerah yang di seberang sana kelebihan pupuk. Harusnya kita B2B. Kita B2B supaya produksi kita yang 90.000 ton itu bisa dipasarkan ke sebelah dan mereka punya pupuk kemari. Persoalan pupuk selesai di sini, persoalan penjualan, tradingnya jalan di sana. Seperti itu. Yang kedua, kalau itu terjadi maka semua pengusaha, pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian akan menjadi peluang kesempatan bekerja. Lembaga-lembaga ekonomi, lembaga-lembaga keuangan di daerah juga akan mendapat manfaat. Dan para pemerintah daerah, Parigi Motong misalnya dengan Bontang, kita bisa lebih meluas lagi membantu IKN. Jadi di sana juga akan menjadi kita punya sub-sub marketing yang ada di sana. Jadi seperti itu Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya calon Bupati nomor urut 3 bertanya ke calon Bupati nomor urut 5. Waktu bertanya 30 detik, silakan. Baik, terima kasih sahabatku Haji Amrullah, Pak Ibrahim Hafid. Kita memang lumbung beras di Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi anomali
lumbung beras ini kita masih banyak masalah pertanian yang ada di wilayah sini. Kiat-kiat apa kira-kira yang akan kita lakukan? Yang kedua adalah soal bagaimana meningkatkan produktivitas 1 hektar itu 3 ton menjadi 5 ton. Waktu habis, atau 6 terima ton. kasih. Calon Bupati nomor urut 5 silahkan menjawab. Terima kasih paslon nomor 3, ini pertanyaan yang menarik ya, karena kita semua ini anak petani, termasuk saya sendiri ini anak petani. Dan tentang pertanian dan produksinya, sering saya katakan bahwa yang harus kita perbaiki di sektor pertanian ini yang pertama itu tentang tata niaga. Ya, kemudian yang kedua, bila Amrullah Ibrahim terpilih, yang ada di pikiran saya itu saya harus siapkan perda penyangga harga, sehingga tidak ada kerugian di pihak petani. Dan kiat-kiat yang lain ya tentu tentang pelayanan pupuk dan sebagainya. Ayo lanjut, Bim. Baik, jadi strategi kami juga selain yang disebutkan tadi bagaimana soal tata kelola niaganya yang diperbaiki, juga kita harus memastikan bagaimana pembangunan infrastrukturnya. Infrastruktur yang memadai untuk membangun usaha pangan kita sehingga Parigi Motong masih tetap dengan jaya dengan kabupaten yang kabupaten pangan dan swasembada pangan. Baik, waktu habis, terima kasih. Calon Bupati nomor urut 3 menanggapi kembali jawaban. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas 1 hektar dari produksinya 3 ton, kemudian menjadi 5-6 ton sebagaimana yang ada di wilayah lain. Tentu butuh inovasi-inovasi kepada kita punya petani, tidak hanya stagnan begitu-begitu saja, kemudian perlu namanya zonasi juga Pak, supaya kita menghindari gagal panen. Zonasi, sausu tanam beras A, dan seterusnya. Program Presiden Republik Indonesia dalam rangka swasembada pangan, harusnya kita menjemput bola Pak. Menjemput bola, Parigi Motong, kok lumbung beras anomalinya begitu banyak masalah. Bahkan dana alokasi khusus tidak diberikan kepada di daerah yang lumbung beras. Betapa sedihnya kita ini Pak. Tentu butuh komitmen pemimpin ke depannya bagaimana menjemput bola kebijakan-kebijakan pusat dalam rangka menuju swasembada pangan ke depan. Baik, terima kasih. Selanjutnya calon Bupati nomor urut 4 bertanya ke calon Bupati nomor urut 1. Silakan. Calon Bupati nomor urut 4 ke calon Bupati nomor urut 1. Berbicara tentang kesejahteraan masyarakat tidak akan lepas dari peran pemerintah. Dalam hal ini pendapatan asli daerah. Bagaimana langkah konkret saudara dalam melaksanakan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah? Masih ada waktu, mau ditambah? Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Selanjutnya calon Bupati nomor urut 1, waktu menjawab 60 detik. Oke, Silakan. terima kasih. Paslon 4. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, tentu saja kita berupaya bagaimana kita bisa apa yang telah ada kita upayakan ditingkatkan, dan tentunya yang paling utama adalah kita bisa berusaha sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Saya kira. Calon Bupati, Baik, Bapak saya izin. tambahkan. Bapak Inu, sesi untuk calon Bupati. Untuk nomor urut 1, ada yang mau ditambahkan dari calon Bupati? Kalau tidak, cukup Pak? Atau mau ditambahkan? Cukup. Baik, waktu kami hentikan. Terima kasih. Selanjutnya, calon Bupati nomor urut 4 menanggapi kembali. Silakan. Ya, mohon maaf ya kandidat nomor 1, saya kurang mendengar jelas tadi apa yang disampaikan. Insya Allah kami terpilih, saya kira 2 hal ini perlu dilakukan. Intensifikasi ini maksudnya memaksimalkan yang ada. Ada beberapa sumber pendapatan asli daerah kita, yaitu billboard atau bando yang menyeberang jalan ini tentu harus dimaksimalkan ya. Terutama ada satu hal lagi, pengujian alat uji kendaraan yang di Tobol ini, yang kami mendengar bahwa ini satu-satunya kita mungkin daerah Parigi Motong dari wilayah lain mengujinya ke sini. Ini tentu perlu dimaksimalkan.
Ya, terkait dengan ekstensifikasi yaitu membuat yang belum ada. Ya, mungkin penambahan billboard, bondo, mungkin di setiap perbatasan kecamatan bisa dibuat milik pemerintah sehingga bisa menghasilkan pendapatan asli daerah. Yang kemudian yang berikutnya pemanfaatan gedung olahraga kita. Saya kira ini perlu lagi dilakukan pemanfaatan untuk digunakan agar bisa ada masuk tambahan pendapatan daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya calon bupati nomor urut 5 bertanya ke calon bupati nomor urut 2. Silakan. Ya, terima kasih. Visi kami tentang membangun desa, menata kota, menjadikan desa itu sebagai pertumbuhan ekonomi dan kemudian kami akan mulai dengan master plan desa. Bagaimana pendapat Anda tentang gagasan kami ini? Masih ada waktu Bapak, mau ditambahkan? Ya, saya minta pendapatnya saja ya tentang gagasan membangun desa. Baik, sebentar Silakan. Pak. Kami hentikan dulu waktunya. Terima kasih. Calon bupati nomor urut 2 silakan. Ya, terima kasih. Untuk membangun Parigi Motong, ini perlu kita mendata kembali bahwa pembangunan di daerah Parigi Motong yang begitu panjang dan luas, itu pemerataan pembangunan belum tercapai. Dan rata-rata itu berada di wilayah-wilayah pedesaan, bahkan di daerah-daerah terpencil. Maka persoalan daerah, persoalan pendapatan, persoalan kemiskinan, persoalan pengangguran itu ada di sana. Maka kita harus memulai dari desa, kita memulai dari bawah, dan kita harus datang ke sana melihat, mendata, kemudian kita angkat desa itu sehingga mereka bisa meningkat pendapatannya. Yang kedua, akses pendidikan. Akses pendidikan di daerah, di desa-desa itu harus kita tunjang kembali. Termasuk insentif para guru-guru yang ada di daerah-daerah terpencil. Karena kenapa? Tanpa kita memberikan nilai-nilai tertentu, maka pembangunan tidak akan merata dan tidak ada keadilan. Sehingga kesejahteraan yang kita inginkan itu tidak tercapai. Yang ketiga adalah bahwa pembangunan desa yang secara merata dan... Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya calon bupati nomor urut 5 menanggapi kembali, silahkan. Memang sebenarnya gagasan kami tentang desa ini sangat luas ya. Karena semua potensi sebenarnya ada di desa. Ya, dan pertumbuhan perekonomian kalau di desa bagus pasti ke kota akan bagus. Aksesibilitas itu pasti akan mendapat dukungan baik dari pusat, provinsi maupun dari kami sendiri bila terpilih menjadi bupati. Karena ukuran desa ini adalah kesejahteraan. Jadi saya berterima kasih ke paslon nomor 2 tentang mensupport gagasan kami tentang membangun desa dan menata kota. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mau ditambahkan? Ya, gagasan ini sebenarnya bukan baru sekarang ya. Dari 5 tahun lalu itu kami sudah melakukan cukup jauh tentang evaluasi bagaimana membangun desa. Mudah-mudahan di 2024 ini akan terwujud. Terima kasih. Baik, cukup. Baik, waktu kami hentikan. Terima kasih. Selanjutnya calon bupati nomor urut 1 bertanya ke calon bupati nomor urut 3. Silakan. Terima kasih. Paslon nomor urut 3, kami dari paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tambang emas yang sudah dilaksanakan tapi masih ilegal. Ini bagaimana kira-kira Anda seandainya menjadi bupati atau wakil bupati menanggulangi? Bapak, terima kasih. Calon bupati nomor urut 3 silakan. Hari ini bulan September telah keluar peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral soal perizinan izin pertambangan rakyat. Sulawesi Tengah mendapatkan 6 blok. Alhamdulillah 3 blok itu di Parigi Motong. Blok Buranga, blok Kayu Boko, dan blok Air Panas. Artinya ini satu kesyukuran dan keberkahan yang luar biasa terhadap daerah kita yang kita cintai. Ini akan menjadi trigger pertumbuhan ekonomi yang melakukan lompatan kuantum yang sangat besar. Karena ada pertambangan rakyat yang notabene sudah diatur regulasinya, normalisasinya, dan seterusnya. Tidak lagi seperti kemarin-kemarin yang masih ada yang ilegal-ilegal di wilayah tersebut.
Kita harus bersyukur, berterima kasih bahwa telah lahir IPR yang insya Allah akan dilaksanakan di 2025 nanti ke depannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Calon Bupati nomor urut 1 untuk menanggapi kembali, silahkan. Terima kasih. Jadi memang sudah ada, tetapi sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya. Ini yang penting sekali. Jadi menurut saya ini dicarikan jalan keluarnya. Karena sekarang ini sudah rusak, betul-betul rusak, terutama yang ada di Kaiboko. Nah ini yang penting, jadi menurut kami ini perlu dipikirkan ke depan bagaimana caranya, apakah kita harus legalkan ya dengan kita konsultasi baik provinsi maupun ke pusat tentang yang sudah dilaksanakan, namun tidak ada yang bisa bertanggung jawab di sana. Nah sekarang sudah rusak. Nah ini yang perlu. Jadi kalau menurut kami ini perlu dipertimbangkan ke depannya supaya ini bisa dilegalkan. Ya, ini menurut kami seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di segmen selanjutnya masih akan ada sesi debat antar pasangan calon, tetap di debat publik Kabupaten Parigi Motong. Hadirin yang saya hormati, pemilihan kepala daerah adalah momen penting dalam perjalanan demokrasi kita, di mana rakyat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan membawa perubahan dan kemajuan bagi daerah kita. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh integritas dan profesionalisme. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh bakal pasangan calon yang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti proses pendaftaran ini. Partisipasi Bapak Ibu dalam pemilihan ini merupakan bentuk nyata dan komitmen terhadap pembangunan demokrasi di wilayah Parigi Motong. Hadirin yang saya hormati, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU datar angka Romawi 22 datar /2024 yang salah satu amar putusannya menyatakan kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap di atas 250.000 sampai dengan 500.000 partai politik atau gabungan partai politik serta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5%. Polres Parigi Motong, KPU Parigi Motong. Kembali lagi dalam debat publik Kabupaten Parigi Motong. Di sesi ini aturan dan durasi masih sama, tapi porsi diberikan kepada calon wakil bupati. Kita mulai dari calon wakil bupati nomor urut 4 calon wakil bupati nomor urut 3 bertanya ke calon wakil bupati nomor urut 4. Silakan. Waktu calon wakil bupati nomor urut 3, 30 detik. Makasih. Masyarakat Parigi Motong dengan jumlah penduduk kurang lebih 400.000 menjadi masalah pada lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dari sekian banyak, bagaimana cara mengatasi supaya lapangan kerja bisa terbuka untuk mereka? Masih ada waktu Bapak, mau ditambahkan? Cukup, baik, waktu kami hentikan. Calon wakil bupati nomor urut 4 silakan. Oke, terima kasih. Di Kabupaten Parigi Motong cukup banyak sumber daya alam. Tentunya dengan sumber daya alam bagaimana caranya
pemerintah Erwin Syahid mendatangkan investor. Dari investor ini mereka bekerja dan mereka dilindungi. Sehingga anak-anak kita ke depan bisa kita mempekerjakan di mana perusahaan itu berada. Sebelum mereka bekerja, pemerintah akan memberikan pelatihan terhadap anak-anak kita ini untuk dibekali disiplin ilmu sesuai dengan ilmu mereka masing-masing. Sehingga setelah dibekali mereka mendapatkan sertifikat. Setelah itu mereka akan bermohon kepada perusahaan. Sehingga perusahaan ketika mereka bermohon, perusahaan tidak akan menolak karena mereka sudah mempunyai disiplin ilmu. Inilah pengalaman yang kami lakukan di Palu. Demikian apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Mau ditambahkan? Cukup Bapak? Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Calon Wakil Bupati nomor urut 3, silakan. Sebaiknya kita harus mengidentifikasi dulu lapangan kerja atau hasil apa yang ada di Parigi atau di Parigi Motong, sehingga di dalam menentukan kebijakan nanti tidak sembarang membuka lapangan kerja atau tidak sembarang mendatangkan investor. Oleh sebab itu pasangan nomor 3 lebih cenderung pada hal-hal yang sudah mendapatkan atau sudah menghasilkan hasil pertanian seperti jagung, kelapa, kopra, dan yang paling penting adalah di bidang kelautan, karena bidang kelautan kita sangat kaya tapi tidak terkelola dengan baik akibat sumber daya manusia, tenaga kerja yang kurang, dan mereka kurang terampil. Oleh sebab itu pasangan nomor 3 tetap komitmen untuk membuka Baik, industri. waktu habis. Terima kasih Bapak. Selanjutnya calon Wakil Bupati nomor urut 4 bertanya ke calon Wakil Bupati nomor urut 5. Silakan. Apa strategi saudara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui reformasi agraria? Masih ada waktu Bapak, mau ditambah? Cukup. Cukup, baik, waktu kami hentikan. Baik, calon Wakil Bupati nomor urut 5, silakan. Baik, jadi pasangan calon nomor urut 5 kalau melakukan reforma agraria ini sangat penting, karena daerah kita adalah daerah yang harus ada kepastian hukum, kepastian alas hak terhadap kita punya wilayah, land tenure kita, wilayah pertanahan kita. Nah, oleh karena itu maka ketika kami yang terpilih maka harus dipastikan ada sertifikat untuk rakyat, sehingga ada kepastian hukum, ada alas hak terhadap hak, dan termasuk juga soal hak rakyat oleh masyarakat adat. Ini harus diberikan penghargaan dan rekognisi terhadap itu. Jadi sekarang dalam eksistensinya sekarang di wilayah kehutanan ada juga perkebunan di dalamnya, tetapi mereka belum mempunyai hak atas kepemilikan itu. Oleh karena itu bagi kami ini harus didorong bagaimana melahirkan wilayah perkebunan desa atau perkebunan rakyat yang ada di sana. Baik, cukup Bapak. Baik, waktu kami hentikan. Calon Wakil Bupati nomor urut 4 silakan menanggapi kembali. Terima kasih atas jawabannya. Memang benar, setiap rakyat memiliki satu lahan, legalitas itu sangat perlu. Karena bukan apa, tanpa legalitas kepemilikan itu tidak jelas. Jadi saya dari paslon nomor 4 sangat berterima kasih dengan apa yang disampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Masih ada waktu? Mau ditambah? Cukup. Baik, waktu kami hentikan. Terima kasih. Selanjutnya calon Wakil Bupati nomor urut 5 bertanya ke calon Wakil Bupati nomor urut 1. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Kami dari paslon nomor 5 mempunyai gagasan bagaimana membangun wilayah Parigi Motong yang agraris ini dan melakukan reforma agraria. Dan pertanyaan kami terkait dengan itu akan melakukan rekognisi wilayah adat dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagaimana pendapat saudara untuk soal transformasi pertanian ini? Cukup, mau ditambahkan? Cukup, baik, waktu kami hentikan. Terima kasih. Calon Wakil Bupati nomor urut 1 silahkan menjawab. Izin moderator, suara dari konstituen di bawah terlalu keras, saya kurang mendengar, jadi sulit saya mau menjabarkan jawabannya. Kalau Boleh tenang merespon? begini bisa saya dengar ya. Masih ada waktu Bapak.
Silahkan Kami nggak bisa digunakan. menangkap pertanyaan tadi karena suaranya booming. Jadi apa yang saya mau jawab sulit ya. Mohon maaf Bapak, pertanyaan tidak bisa diulang, masih ada waktu. Bapak bisa menyampaikan di sisa waktu? Cukup atau mau kami hentikan? Bapak masih mau dilanjutkan atau cukup? Tidak, iya. Baik, waktu kami hentikan. Terima kasih. Calon Wakil Bupati nomor urut 5, silakan. Iya, dalam misi kami bahwa ini hak ulayat masyarakat adat yang ada di wilayah kita. Ini ada masyarakat adat Lauje, Tajio, ada masyarakat adat lainnya, ada Bolano dan sebagainya. Ini kita perlu, ada juga Bajo. Ini perlu kita memberikan rekognisi, pengakuan pada hak ulayat mereka jika ini bisa dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk transformasi agraria, transformasi berkaitan dengan soal hak reformasi agraria bersama dengan transformasi regenerasi pertanian, kami juga akan mendorong bagaimana perluasan program petani melalui petani milenial. Nah, petani milenial ini kita memberikan kesempatan kerja pada mereka dengan cara alih teknologi sehingga mereka punya gairah untuk bertani. Tidak hanya generasi yang sudah mapan, tetapi generasi milenial punya gairah untuk bertani. Mau dilanjutkan? Cukup Bapak? Baik, waktu kami hentikan. Terima kasih. Sekarang calon Wakil Bupati nomor urut 1, silakan bertanya ke calon Wakil Bupati nomor urut 2, Pak. Baik, terima kasih. Ya. Reformasi agraria adalah proses penataan kembali kepemilikan, penguasaan atau penggunaan daripada sumber-sumber agraria, terutama tanah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya adalah bagaimana jikalau Anda atau langkah konkret Anda jikalau menjadi bupati atau wakil bupati untuk meningkatkan kesejahteraan terkait reformasi agraria tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya calon Wakil Bupati nomor urut 2, silakan. Terima kasih. Saya kira persoalan reforma agraria ini sangat fundamental, sangat sensitif sekali di kalangan masyarakat. Banyak sekali masyarakat kita tidak punya alas hak, diperdebatkan di mana-mana, persoalan sertifikat tanah, persoalan lokasi dan lain sebagainya. Sehingga banyak temuan, data menunjukkan bahwa ternyata kepemilikan tanah ini masih banyak saudara-saudara kita yang tidak terdata dengan baik, yang tidak tertata dengan baik. Izin mendirikan bangunan saja mereka harus berurusan dengan persoalan hukum. Akhirnya ini harus lakukan penataan, dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka-mereka yang melakukan pembangunan, melakukan pendataan tanah ini harus betul-betul memiliki alas hak yang sebaik-baiknya. Untuk apa? Ini semua ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketenangan dalam hal kepemilikan tanah. Kita tidak digaduh-gaduhkan kita punya pikiran hanya karena persoalan tanah. Saya kira itu yang menjadi target kami untuk melakukan penertiban persoalan tanah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Calon Wakil Bupati nomor urut 1, silakan menanggapi. Baik, tanggapan yang sangat kami apresiasi. Memang urusan daripada reformasi agraria atau pertanahan di Indonesia adalah kewenangan pusat yang dibawahi langsung oleh Kementerian dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Reformasi agraria ya tujuannya adalah salah satunya untuk menurunkan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ketahanan pangan, memperbaiki lingkungan, dan juga memperbaiki akses masyarakat ke sumber-sumber ekonomi. Tentunya kalau kami nanti terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kami selaku pemimpin harus hadir dalam membantu masyarakat mensukseskan atau membuat pemerataan terkait daripada unsur-unsur kepemilikan tanah atau penguasaan tanah yang... Baik, waktu habis. Terima kasih Bapak. Selanjutnya calon Wakil Bupati nomor urut 2 bertanya ke calon Wakil Bupati nomor urut 3. Silahkan. Baik, terkait dengan pendidikan karakter bangsa, nilai integritas ini sangat penting untuk diterapkan kepada anak didik, bahkan kepada pelaku-pelaku usaha termasuk kita semua. Pertanyaannya adalah upaya-upaya apa
pendekatan apa yang dilakukan untuk menegakkan, melaksanakan pendidikan karakter, utamanya integrasi. Terima kasih. Mau ditambahkan Bapak? Cukup? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Calon Wakil Bupati nomor urut 3 silahkan menjawab. Karakter manusia tergantung kepada pendidikan yang diperoleh. Oleh sebab itu, pendidikan karakter tumbuh dan berkembang dan menguat di jalur pendidikan formal maupun non-formal. Olehnya, jika pasangan nomor 3 dipercaya dan mendapat mandat untuk memimpin Kabupaten Parigi Motong, maka pendidikan karakter harus diperkuat mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, majelis taklim, bahkan pengajian-pengajian tetap dan harus digalakkan agar masyarakat Parigi Motong betul-betul bisa berintegrasi dan memiliki karakter yang baik, dan tentunya melalui kegiatan keagamaan bisa terwujud dengan baik. Baik, terima kasih. Calon Wakil Bupati nomor urut 2 silahkan menanggapi kembali. Saya kira sudah tepat apa yang disampaikan, selain memberikan keteladanan, contoh-contoh yang baik, menumbuhkan rasa tanggung jawab, integritas jati diri kita terjaga. Saya kira ada satu hal yang perlu kita tanamkan supaya ini melekat dari usia dini. Karakter bangsa ini harus masuk dalam kurikulum muatan lokal. Sehingga penanamannya tidak hanya bersifat integrasi, tidak hanya bersifat pemahaman, tetapi betul-betul tertanam dalam sebuah kurikulum. Sehingga anak-anak di semua satuan jenjang pendidikan itu akan menikmati, akan merasakan bagaimana mereka akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nilai-nilai integrasi, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keteladanan itu akan diterapkan sejak dia ada di bangku sekolah. Dan akhirnya apa yang kita harapkan ini menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, menjadi kepribadian yang betul-betul santun, ramah, itu melalui pendidikan karakter yang kita dapatkan. Demikian. Baik, cukup Bapak. Baik, waktu kami hentikan. Berikan tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon kita malam hari ini. Baik, di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Kami kembali sesaat lagi. Hadirin yang saya hormati, pemilihan kepala daerah adalah momen penting dalam perjalanan demokrasi kita, di mana rakyat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan membawa perubahan dan kemajuan bagi daerah kita. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh integritas dan profesionalisme. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh bakal pasangan calon yang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti proses pendaftaran ini. Partisipasi Bapak Ibu dalam pemilihan ini merupakan bentuk nyata dan komitmen terhadap pembangunan demokrasi di wilayah Parigi Motong. Hadirin yang saya hormati, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU Datar Angka Romawi 22 Datar garing 2024 yang salah satu amar putusannya menyatakan kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap di atas 250.000 sampai dengan 500.000 partai politik atau gabungan partai politik serta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5%. Polres Parigi Motong, KPU Parigi Motong.
Terima kasih Anda masih menyaksikan debat publik Kabupaten Parigi Motong. Pada sesi terakhir ini, kami memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup. Durasi yang kami tetapkan untuk setiap pasangan calon adalah 90 detik dimulai saat paslon berbicara. Kami mulai dari paslon nomor urut 5 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 90 detik, silakan. Terima kasih. Paslon nomor urut 5 mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat yang ada di Parigi Motong mendukung program kami untuk kebutuhan kesejahteraan menjadikan Parimo mantul mantap belut. Maka oleh karena itu saya mengharapkan masyarakat Kaili, Lauje, Tialo, Tajio, Bolano, Bajo, Taje, Bugis, Jawa, Bali, Gorontalo, Toraja, Lombok, NTB yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Motong, mari kita bersatu membangun daerah ini dan memilih nomor urut 5. Saya silakan. Ya, untuk paslon nomor urut 5, salam 5 jari, coblos nomor 5. Kepada seluruh masyarakat Parigi Motong, salam 5 jari, coblos nomor 5. Saya ulangi sekali lagi, salam 5 jari, coblos nomor 5. Oke, DOB itu sesuatu hal yang wajib kita lakukan. Kesejahteraan harus kita capai dengan memekarkan wilayah-wilayah, khususnya wilayah kecamatan yang sudah mencapai 20 desa itu harus segera mekar. Dan wilayah yang lebih dari 100 km harus menjadi kabupaten baru. Mudah-mudahan Parigi Motong akan melahirkan kabupaten baru di 2025. Coblos nomor 5. Coblos nomor 5. Salam 5 jari. Jadi kalau menginginkan sebuah keadilan dan pemerataan, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Parigi Motong di nomor 5. Baik, terima kasih. Pendukung paslon nomor urut 5 silakan tepuk tangan untuk pasangan calonnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 1 silakan menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 90 detik. Terima kasih. Jika terpilih kami dari paslon 1 ke depan, mudah-mudahan ya, dan kita upayakan secara keseluruhannya bahwa kami akan memajukan di segala bidang dan bekerja sama mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat atasnya, kemudian kerjasama dengan provinsi maupun pusat. Ini yang perlu kami tanamkan atau kami laksanakan ke depannya apabila kami terpilih. Baik, kami menyapa seluruh masyarakat Parigi Motong dimanapun berada, seluruh tim pemenangan kami, para simpatisan, relawan yang lagi nonton bareng. Kami meminta doa dan dukungannya ke depan tanggal 27 November 2024 untuk coblos nomor 1. Saya beri satu pantun. Ikan lele dalam gentong dipindah ke dalam ember. Ikan gabus dipelihara di kolam renang. Tabeleh masyarakat Parigi Motong seluruhnya, jangan lupa tanggal 27 November coblos nomor urut 1. Insya Allah menang. Coblos nomor 1. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pendukung paslon nomor urut 1 silakan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 2 menyampaikan pernyataan penutup 90 detik. Silakan Pak. Terima kasih hadirin yang saya muliakan, para penonton pemirsa di luar yang sangat saya cintai. Hari ini sudah memasuki debat terakhir. Hari ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Parigi Motong, para pemimpin-pemimpin lembaga, para pemimpin agama, para pemimpin suku, para generasi muda, dan para orang-orang tua yang ada di luar sana. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan membangun Parigi Motong yang lebih tuntas. Kedua, saya juga menyampaikan terima kasih kepada tokoh-tokoh pendahulu kita. Baik tokoh-tokoh perintis, ada keluarga Arsid Pasau, ada keluarga Haji Din Tomolotutu, ada keluarga Harun Marasobu, ada keluarga Ahim Dayang Rahmatu, dan para pemimpin kita, Pak Longki Janggola, Pak Samsul Rizal, yang sudah membawa Parigi Motong jauh lebih baik.
terima kasih kepada mereka, pemerintah Kabupaten Parigi Motong, para stakeholder, keluarga saya, dan juga pasangan Arman Maulana, dan kepada seluruh ketua tim sukses yang ada, dan masyarakat Parigi Motong bersama membara. Tak lupa juga kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Parigi Motong, jika selama ini kami ada kalimat, kata, perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Mohon maaf jika ada daerah yang kami belum sempat kunjungi, tapi yakin itu semua akan kami laksanakan apa keinginan Bapak Ibu sekalian. Tanpa terasa, nomor 2 membara, 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 nomor 2. Baik, terima kasih. Pendukung paslon nomor urut 2, berikan tepuk tangan untuk paslonnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 3 menyampaikan pernyataan penutup 90 detik, silahkan. Saya menyapa kepada seluruh warga Parigi Motong sejumlah 456.000 lebih masyarakatku yang saya cintai, keluargaku semua, mulai dari Sijoli sampai Molosipat. Saya mengucapkan selamat nonton bareng para relawan, relawan bersinar dan relawan lain-lainnya. Kemudian saya ucapkan juga luar biasa terhadap nonton bareng para petugas TPS, para seluruh penyelenggara. Pesan kami, jaga terus integritas. Mari kita jaga ketertiban dan keamanan sampai dengan 27 November. Mari kita bersepakat, Parigi Motong yang begitu hidrogen, begitu beraneka, harmoni kita dalam keberagaman. Mari kita rawat kebinekaan di bumi Kabupaten Parigi Motong ini yang insya Allah menjadi kabupaten yang akan berkah. Kenapa kabupaten berkah? Karena kami berkomitmen seluruh pegawai syari, seluruh mangku-mangku, seluruh para pendeta, harga mati kami berikan insentif yang sangat manusia kepada para mereka, guru-guru MDA, sehingga kabupaten menjadi kabupaten berkah. Parigi Motong berzikir, insya Allah Islamic Center akan berdiri tegak di ibu kota Kabupaten Parigi Motong. Di samping itu akan berdiri rumah toleransi. Rumah toleransi, semua kita, suku dan agama berinteraksi. Imam Saidina Ali sampaikan. Terima kasih Bapak. Pendukung paslon nomor 3 berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 4 memberikan pernyataan penutup waktu 90 detik, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh masyarakat Kabupaten Parigi Motong yang menonton debat ini, terima kasih. Kita sudah mengikuti ini masuk debat ketiga. Pada closing statement yang ketiga ini, saya kira kami hanya mengimbau kepada seluruh masyarakat. Insya Allah, marilah kita bersama menjaga kebersamaan kita, kedamaian kita. Sesuai tema debat pada malam hari ini, integrasi sosial antara kerukunan umat beragama, suku, etnis. Kali ini saya mengajak kita menjaga integrasi sesama kandidat. Ya, semua ini kita berteman. Siapa yang terpilih itulah yang terbaik. Waktu pemilihan sudah semakin dekat. Insya Allah, ya, visi misi itu, ya, sebaik apapun visi misi saya kembalikan kembali. Ya, kalau tidak dilaksanakan itu akan menjadi kebencian yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah. Insya Allah, semua ini saya lihat ini teman-teman ini amanah semua. Kita berharap bersama pemilihan kali ini akan damai, tertib. Siapa yang terpilih, mari kita dukung bersama. Itulah kepala daerah yang disenangi oleh masyarakat. Kami atas nama Erwin Syahid, calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong, memohon doa restu dari masyarakat Parigi Motong, dari Maliali sampai Sijoli, di 23 kecamatan. Di tanggal 27, kita bergandengan tangan ke TPS agar bendera kemenangan di tangan Erwin Syahid nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Terima kasih. Baik, terima kasih pendukung paslon nomor 4. Berikan tepuk tangannya yang meriah untuk paslon nomor 4. Dan untuk seluruh paslon kami undang untuk ke depan panggung, ke tengah panggung untuk saling bersalaman, sama-sama menunjukkan pilkada Parigi Motong yang damai, yang aman dan akan berjalan lancar pada tanggal 27 November 2024. Pilkada Parigi Motong akan menjadi pilkada yang aman, lancar dan damai. Kepada seluruh pendukung paslon, berikan tepuk tangan paling meriah untuk seluruh paslon kita malam hari ini.
Dan demikianlah penutup perjumpaan kita dalam debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Motong. Seluruh rangkaian debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat terselenggara berkat kerjasama Kompas TV dan KPU Kabupaten Parigi Motong. Sebelum itu, kita juga akan sekali lagi kita dengarkan tepuk tangan paling meriah untuk seluruh pasangan calon malam hari ini. Dan jangan lupa untuk masyarakat Parigi Motong untuk memilih menggunakan hak suara Anda pada tanggal 27 November nanti, datang ke TPS untuk memberikan suara Anda untuk Kabupaten Parigi Motong. Akhir kata, saya Cindy Permadi pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, selamat malam.